Dalam malam badai dengan guntur gemuruh, Xiao Xiao sedang menggunakan semua petunjuk yang dia miliki untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sisi lain, polisi sedang mewawancarai dokter di pusat konsultasi psikologi Xiaoning tentang seorang klien baru-baru ini bernama Sandong yang tiba-tiba menghilang. Setelah Sandong meninggalkan sebagian buku harian, dia mengendarai mobil dengan plat nomor 8503 dan menghilang. Polisi berdasarkan buku harian tersebut menemukan bahwa emosi korban selama periode waktu ini cukup terpuruk. Beberapa waktu sebelumnya terjadi beberapa hal di rumah sakit tempat Ibu Xiaoning dirawat. Dalam buku harian Sandong tercatat jelas perasaannya setelah mengetahui Ibu Xiaoning menggunakan alat pacu jantung yang dijual oleh korban. Saat ini Sandong sangat terpuruk, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dan memberi wewenang kepada Xiaoning untuk merekam seluruh proses konsultasi psikologis untuknya. Tetapi setelah insiden tersebut, rekaman saat Sandong dihipnotis tidak ditemukan lagi sehingga polisi mencurigai protagonis laki-laki melakukan pembalasan pribadi. Saat ini polisi juga menyebutkan asisten Xiao Xiao yang juga pernah memberikan konseling psikologis kepada korban. Di sisi lain, seorang pria diam-diam telah memerintahkan seseorang untuk menyelidiki lokasi Lin Shen dan Xiao Xiao dan menjalankan rencana rahasia tertentu. Selanjutnya adalah suara seseorang yang menceritakan kisah seorang pria yang telah kehilangan orang paling penting di dunia ini dan adegan seorang gadis di tepi laut diikat dan dicelakai oleh seseorang. Pria itu bersumpah harus membuat pemimpinnya hancur dan ditampilkan gambar gadis itu ditenggelamkan di dalam air bersama mobilnya. Pada saat yang sama Lin Shen dikepung oleh polisi sehingga ia melompat ke kolam air. Kembali ke 1,5 tahun sebelumnya, Lin Shen berada di ruang kuliah mengajar tentang hipnosis lalu menemukan dua mahasiswa sedang asyik melakukan urusan pribadi. Sesampainya di sana, ia baru tahu mahasiswa sedang menonton program Detak Jantung Cinta dengan Bei Bei sebagai bintang tamu. Saat ini dia adalah konsultan hubungan yang digemari oleh para gadis untuk tampil di acara guna menganalisis psikologi pasangan. Lin Shen memegang ponsel yang baru saja disitanya dari mahasiswa mendengarkan Xiao Xiao menganalisis perilaku dan gerak-gerik untuk menilai lalu menggelengkan kepala. Lin Shen merasa acara itu cukup menarik lalu ingin menganalisis kasus ini dari sudut pandang psikologi sehingga ia menelepon langsung Xiaoning untuk berpartisipasi. Di acara itu Xiao Xiao terkejut mendengar seorang konsultan psikologi profesional Lin Shen berpartisipasi melalui telepon. Sampai pria ini membuka mulut dan menentang pendapatnya, ia memastikan dia datang untuk merusak acaranya. Lin Shen sambil mengemukakan pandangannya juga memperingatkan bahwa banyak rekan dari bidang psikologi yang menonton acara tersebut, sekaligus memarahi protagonis wanita karena menggunakan sumber argumen yang tidak akurat akan memengaruhi persepsi mereka tentang psikologi membuat Xiao Xiao membeku di acara tersebut. Di rumah sakit Lin Shen datang mengunjungi ibunya yang sudah lama terbaring tidak bergerak. Sementara itu Xiao Xiao mendapat kabar dirinya menjadi hot search dengan judul wajahnya dicoreng oleh ahli psikologi lalu marah memaki Manager San Kele. Tetapi setelah itu protagonis wanita juga harus menenangkan diri menggunakan nada lembut mengingatkan teman sekolahnya Nyan Le tentang komik yang akan segera rilis. Setelah itu adalah adegan Xiao Xiao sedang siaran langsung lalu diinterogasi oleh pria yang pernah dia tolak dengan mengatakan dia belum pernah mencintai siapapun tetapi berani menjadi konsultan hubungan, namun sebenarnya ini hanya mimpi buruk. Bangun Xiao Xiao buru-buru menelepon teman baiknya tetapi tidak ada jawaban. Akun media sosial telah terputus sejak 5 hari yang lalu. Xiao Xiao langsung mendatangi rumah teman baiknya tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ini orang tua Nyan Le juga datang dan mengatakan kamar itu seperti disusupi perampok. Mendengar itu Xiao Xiao terkejut sementara ibu Nyan Le hanya peduli pada barang-barang berharga seperti buku tabungan atau kartu ban saja. Ibu Nyan Le menemukan cincin bertahtakan berlian tanpa memedulikan putrinya telah hilang sejak 5 hari yang lalu, sehingga belum membayar tagihan listrik. Di bawah desakan Xiao Xiao, pasangan itu pun dengan enggan pergi melapor ke polisi, tetapi saat sedang mengisi formulir kehilangan, Ibu Nyan Le menerima telepon dari editor. Dia tidak lupa mengingatkan untuk mentransfer semua uang hadiah ke nomor rekening lama lalu ragu-ragu tidak ingin melanjutkan pelaporan. Karena takut diperingatkan oleh polisi barulah dia setuju untuk melapor. Setelah itu Xiao Xiao berpikir dalam hati temannya pasti meninggalkan petunjuk di kamar lalu kembali. Di kamar Nyan Le adalah adegan gadis itu dengan suasana hati panik meringkuk di sudut dan suara ketukan pintu di luar. Ketika Xiao Xiao masuk ke komputer teman baiknya, dia menemukan bahwa dia telah membuat janji dengan Xiaoning di pusat konseling psikologi 5 hari yang lalu bersama dengan tagihan pembayaran listrik. Xiao Xiao segera menyelidiki dan pergi ke rumah Lin Shen. Secara kebetulan di tempat Lin Shen sedang merekrut asisten untuknya sehingga Xiao Xiao menggunakan sedikit kemampuan menjilatnya untuk bisa bekerja. Xiao Xiao tahu dia akan menemukan informasi pasien di sini sehingga dia berusaha menahan diri di depan musuhnya untuk mendapatkan petunjuk. Xiaoning melihat gadis ini cukup cantik lalu memberikan serangkaian alasan untuk setuju menerima Xiao Xiao untuk bekerja. Keesokan
Keesokan paginya Xiao Xiao karena ingin menanyakan rekan kerja tentang hubungan cinta Lin Shen berpura-pura menyukainya. Akhirnya rekan kerja itu pun mengungkapkan rahasia dan kebiasaan aneh Lin Shen. Setelah itu Xiao Xiao dengan peran asisten membawa berkas ke kamar Lin Shen berniat mengambil kumpulan informasi pelanggan darinya, tetapi segera diusir karena kecerobohan. Xiao Xiao duduk di luar lalu bertanya tentang pelanggan bernama Nyan Le kepada rekan kerja. Sayangnya tempat ini memiliki aturan ketat tentang perlindungan informasi klien konseling sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu Xiao Xiao juga mengetahui Lin Shen telah menyimpan berkas Nyan Le di lemari pribadi karena kemarin ada polisi datang menyelidiki kasus kehilangan baru-baru ini. Saat jam pulang kerja Xiao Xiao lalu memberitahu rekan kerjanya bahwa dia ingin memeriksa jendela karena ramalan cuaca menyebutkan akan hujan malam. Protagonis wanita menyelinap ke ruang arsip tetapi lemari pribadi ini sudah dikunci tidak mudah untuk dibobol. Tepat pada saat ini Lin Shen lupa dokumen lalu kembali ke kantor. Xiao Xiao berencana untuk menyelinap keluar lalu bertemu Lin Shen yang masuk lalu mengatakan dia memeriksa jendela dan membawa rekan kerja untuk meyakinkannya. Tiba-tiba Lin Shen bertanya apa niat protagonis wanita datang ke sini untuk bekerja lalu selalu diam-diam. Mendengar itu Xiao Xiao terpaksa mengeluarkan kartu asnya lalu terus memuji Lin Shen dan mengatakan dia benar-benar menyukainya lalu lari. Di luar pintu protagonis wanita juga merasa mual dengan kebohongan yang baru saja dia ucapkan untuk lolos dari tuduhan menguping. Keesokan harinya Xiao Xiao tiba di stasiun kereta bawah tanah bersama Lin Shen dengan percaya diri mengatakan dia telah menyelesaikan semua pekerjaan dan siap untuk ceramah hari ini. Saat berdesakan di kereta bersama bosnya, Xiao Xiao membaca berita bahwa mayat korban ditemukan di pantai lalu segera lari ke tempat kejadian meninggalkan semua pekerjaan kepada Lin Shen. Sesampainya di pantai Xiao Xiao melihat korban yang malang itu bukan temannya barulah dia merasa lega. Di sisi lain Lin Shen tidak dapat menghubungi Xiao Xiao yang membawa USB berisi dokumen sehingga ia harus berpidato sendiri dengan percaya diri. Xiao Xiao dalam perjalanan kembali teringat pertama kali dia bertemu teman baiknya lalu tiba-tiba teringat pekerjaan utamanya. Ketika Xiao Xiao sampai di tempat itu Lin Shen telah menyelesaikan pidatonya. Di pesta perayaan Lin Shen langsung mengatakan ini juga merupakan makan malam perpisahan bagi karyawan baru Xiao Xiao. Mendengar itu Xiao Xiao segera datang meminta maaf kepada bosnya dengan tulus. Setelah itu dia meminta maaf dengan 2 gelas anggur membuat Lin Shen kehabisan akal. Xiao Xiao minum anggur sampai tidak bisa berdiri lalu bersandar pada bosnya. Namun karena daya tahan tubuhnya terhadap alkohol tinggi, ini hanya siasat protagonis wanita berpura-pura agar bisa pergi ke rumah Lin Shen untuk mencari petunjuk saja. Sesampainya di sana Xiao Xiao mengalihkan perhatian lalu menyelinap ke kamarnya menemukan kotak hadiah dengan gambar yang sangat mirip dengan Nyan Le teman baiknya. Saat ini Lin Shen juga mengetahui dia mengobrak-abrik kamarnya sehingga Xiao Xiao buru-buru menceritakan semuanya. Xiao Xiao memohon protagonis pria untuk informasi tentang temannya lalu diberitahu Nyan Le tidak muncul sejak 5 hari yang lalu. Mengenai polisi datang menemui Lin Shen untuk kerjasama dalam penyelidikan dan dia juga memberikan email aneh dari Nyan Le tetapi ketika dia bertanya hadiah ulang tahun itu karena kesalahpahaman Nyan Le telah menjatuhkannya di kantor. Di kartu ucapan itu juga digambar sosok pria bernama Wang Zun, bukan Lin Shen. Setelah itu protagonis wanita memohon Lin Shen menggunakan teknik hipnosis untuk membantunya menemukan kembali ingatan dengan pria bernama Wang Zun dan berjanji setelah selesai tidak akan mengganggunya lagi. Lin Shen teringat Nyan Le kliennya sangat menghargai persahabatan Xiao Xiao sehingga ia dengan enggan setuju untuk membantunya. Xiao Xiao teringat hari dia pergi berbelanja dengan temannya sangat normal sampai Nyan Le sedikit malu melihat ke belakang. Pria yang mengintip ke arah mereka mengenakan topi biru. Topi biru ini Xiao Xiao juga tidak sengaja melihatnya saat membeli buku. Orang itu selalu mengikuti mereka berdua. Di sisi lain, adik laki-laki Nyan Le khawatir tentang hilangnya kakaknya tetapi dihalangi oleh orang tuanya yang serakah uang. Tiba-tiba dia teringat pada teman kakaknya Xiao Xiao. Keesokan harinya protagonis wanita membawakan teh dan menuangkan air lalu memohon bosnya membantunya. Dengan hipnosis lalu Lin Shen menyebutkan petunjuk bahwa pria ini adalah karakter berbahaya. Jadi daripada Xiao Xiao memohon padanya, lebih baik memikirkan orang yang berada di samping Nyan Le. Setelah itu protagonis wanita pergi mencari petunjuk tanpa menyadari ada seseorang yang selalu mengikutinya dari belakang. Buku harian Nyan Le mencatat bahwa drawing tablet yang sudah bersamanya selama 5 tahun rusak tetapi ibunya telah menarik uang dari rekening sehingga dia tidak bisa membeli yang baru. Nyan Le pergi ke toko untuk memperbaikinya tetapi pemilik toko juga tidak bisa lalu tiba-tiba seorang pria datang ingin membantunya. Sejak saat itu pria itu datang ke kamar Nyan Le dan setiap hari memasakkan makanan untuknya. Tiba-tiba suatu hari pacar Nyan Le datang dengan marah mencarinya dan mempertanyakan siapa pria asing di telepon. Pacarnya selalu mengontrol segalanya dan cemburu. Ketika Nyan Le tahu rumahnya dipasang alat penyadap dia mengucapkan perpisahan yang membuatnya jatuh ke dalam krisis. Di sisi lain Xiao Xiao melindungi diri sendiri lalu menabrak Lin Shen yang menyebabkannya terluka.
Protagonis wanita dengan cermat membersihkan luka sambil bertanya baru tahu Lin Shen melihat pria asing membuntutinya sehingga ia mengikutinya dari belakang untuk membantu. Pria itu adalah adik laki-laki Nyan Le yang sedang mencari teman baik kakaknya untuk mencari petunjuk. Lin Shen bertanya kepada adik laki-laki apakah ia menemukan sesuatu yang aneh pada kakaknya baru-baru ini lalu mengetahui Nyan Le berhubungan dengan pacar rahasia. Xiao Xiao lalu berpura-pura menjadi teman baiknya memposting cerita untuk memancing pacar itu muncul. Di sisi lain, orang tua juga menerima kabar putri mereka memposting sesuatu lalu hanya peduli dengan jumlah royalti. Malam harinya protagonis wanita dan bosnya tetap tinggal untuk menangkap pelaku. Saat listrik padam tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan seorang pria masuk mencari Nyan Le. Protagonis pria hendak menjebak tetapi pria ini berkaki panjang sehingga berhasil kabur. Keesokan paginya kedua orang itu bersama-sama melapor ke polisi. Berkat daya ingat super Lin Shen membantu tim investigasi dengan cepat menemukan tersangka. Orang itu adalah Wang Zun mantan pacar Nyan Le dan mengatakan bahwa mereka berdua telah putus setengah bulan yang lalu sekarang dia sedang membeli tiket ke Zhengang Hunan. Xiao Xiao menyadari bahwa itu adalah tempat yang sering dikunjungi temannya ketika mencari inspirasi lalu dia segera mencari perjalanan terdekat untuk pergi ke sana. Nyan Le yang sedang bekerja tiba-tiba mendengar suara aneh lalu mengambil posisi bertahan dia tidak menyangka orang yang datang adalah Xiao Xiao. Setelah itu protagonis wanita membawa teman baiknya kembali lalu melaporkan semua tuduhan ke polisi. Saat ini Nyan Le masih gemetar menceritakan dia dibuntuti kepada teman baiknya. Lin Shen juga telah mencari Wang Zun untuk berbicara dan dia setuju untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Keesokan harinya di klinik Lin Shen menemukan pria ini sangat alergi terhadap notifikasi telepon sehingga dia membawa Wang Zun kembali ke masa lalu untuk menyembuhkan. Ternyata Wang Zun telah mengalami krisis besar karena dikhianati oleh cinta pertamanya sehingga dia selalu terobsesi dan mengendalikan Nyan Le. Setelah itu Lin Shen membantu klien melepaskan obsesi memaafkan mantan pacar untuk memulai hidup baru. Lin Shen di perjalanan pulang hampir ditabrak mobil yang menyebabkan dia pusing karena bayangan plat nomor mobil tahun itu. Di rumahnya gadis kecil Shen Shen diusir oleh orang tuanya karena terlalu mengidolakan idola yang menyebabkan seluruh keluarga menderita. Di sisi lain Xiao Xiao membawa mata Horus yang membantu hipnosis memberikannya kepada Lin Shen sebagai ucapan terima kasih. Protagonis pria tiba-tiba tertidur dan menjawab pertanyaan konyol Xiao Xiao tetapi sebenarnya dia hanya berpura-pura untuk membalas dendam karena telah dibohongi. Xiao Xiao yang marah lalu mengambil surat pengunduran diri menyerahkannya kepada bosnya untuk menepati janjinya. Lin Shen berdiri melihat dia pergi lalu menyuruh Xiao Jiao membuang semua tanaman sukulen yang dibawa oleh Xiao Xiao. Keesokan harinya Lin Shen datang ke rumah sakit membacakan koran untuk ibunya yang sedang koma. Pindah adegan gadis kecil Shen Shen datang mendekati Yoran untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba gadis itu menghadang di depan mobil yang membawa idola. Di sisi lain Lin Shen melihat pot-pot tanaman lalu tiba-tiba teringat Xiao Xiao. Dia melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa lalu membawa beberapa pot tanaman keluar untuk berjemur. Tetapi tiba-tiba Xiao Jiao datang sehingga Lin Shen langsung membawanya ke kamarnya. Saat bekerja dia menyalakan program detak jantung cinta lalu melihat pasangan kekasih yang di depannya dia bilang tidak ada kesempatan sekarang berbaikan. Mendengar semua orang mengucapkan selamat karena Xiao Xiao menebak dengan benar tetapi Dexa meninggalkan acara lalu marah dan mematikannya. Saat emosi meluap Lin Shen membuka teleponnya hendak menghapus pertemanan dengan Xiao Xiao tetapi saat sedang ragu-ragu karyawan masuk yang membuatnya salah tekan. Di sisi lain Xiao Xiao mengirim pesan mengatakan ingin datang mengambil tanaman lalu menemukan protagonis pria telah menghapus pertemanan dengannya. Lin Shen menyesal tetapi tidak sempat lalu bertanya Xiao Ning cara berteman lagi tanpa diketahui pihak lain. Xiao Ning lalu berkata segalanya tergantung takdir. Di sisi lain Xiao Xiao tiba-tiba teringat hari ini adalah hari terakhir teman baiknya datang untuk konseling psikologi lalu menelepon Nyan Le mengatakan ingin menjemputnya saat pulang. Nyan Le yang datang untuk konsultasi juga mengatakan dia masih sedikit terobsesi dengan apa yang disebabkan Wang Zun tetapi juga memutuskan untuk mencari rumah baru dan mengatakan ini adalah terakhir kalinya dia datang menemui Lin Shen. Di luar Xiao Xiao mengenakan pakaian yang sangat indah datang menemui rekan kerja untuk mengambil tanaman sukulen lalu sedikit menggoda mantan bosnya untuk melampiaskan kekesalan. Saat pulang tiba-tiba berita tentang gadis Shen Shen muncul membuat semua orang penasaran. Di sisi lain Shen Shen mengurung diri di kamar dengan suasana hati panik dan ayahnya juga menelepon membuat janji konsultasi dengan Lin Shen. Sementara Xiao Xiao bersama temannya pergi melihat kamar baru lalu mendapat persetujuan kerjasama dengan idola Yoran membuat keduanya gembira lalu melompat-lompat. Di sisi lain Lin Shen juga menghipnosis gadis itu dan mengetahui cerita kedua orang itu dan saat berfoto Yoran juga tidak sengaja memegang tangan Shen Shen sebagai konfirmasi hubungan. Adegan kecelakaan mobil di malam hari yang ditabrak oleh Yorui yang menyebabkan dia berkeringat deras. Ini adalah klien lama Lin Shen yang datang mencarinya larut malam. Setelah selesai pemeriksaan semua orang pulang tiba-tiba protagonis pria melihat sebuah truk
truk sengaja menabrak ke arah depan yang menyebabkan Yorui terluka. Setelah itu adalah adegan Lin Shen melanjutkan menghipnosis Shanshan untuk menyembuhkan. Pada saat yang sama Xiao Xiao mewawancarai idola lalu mendapat informasi Shanshan datang mengganggu di rumah lama pria itu. Karena Yoran sibuk maka wawancara berakhir. Di sisi lain Shanshan juga teringat rumah dan anjing yang disayangi bernama Sansan, tetapi gadis itu selalu menyangkal dan mengatakan dia sudah sakit. Shanshan terbangun dengan panik dan sesi konsultasi juga segera berakhir. Xiao Xiao kembali ke rumah lalu dengan cepat menulis artikel dengan judul penggemar saling menggunakan nama cinta untuk menyakiti, lalu tiba-tiba dia teringat penampilan Yoran yang gemetar saat menyebut rumah lama. Xiao Xiao lalu ingin mengirim pesan kepada Lin Shen tetapi baru ingat dia sudah dihapus dari kontak sehingga ia menelepon Xiao Ning mengatakan dia baru saja mewawancarai Yoran lalu ingin meminta saran tentang aspek psikologi penggemar. Tepat pada saat ini Lin Shen datang mencari Xiao Ning lalu mendengar suara protagonis wanita diblokir nomor lalu buru-buru mematikan telepon. Pria itu juga merasa tertarik mengetahui Xiao Xiao adalah orang yang tidak sengaja dihapus oleh Lin Shen sehingga ingin berteman lagi. Lin Shen menyingkirkan masalah gadis cantik lalu menyebutkan Shanshan telah diinterupsi oleh sesuatu yang kuat saat sesi hipnosis. Xiao Ning lalu memperkenalkan Xiao Xiao karena dia baru saja mewawancarai Yoran, idola cinta Shanshan. Lin Shen kembali ke ruang kerja mengangkat telepon tetapi ragu-ragu tidak berani menelepon. Di sisi lain Xiao Xiao mencari petunjuk tentang Shanshan lalu mendapat ide untuk membawa temannya ke kompleks perumahan protagonis pria untuk mencari kamar. Setelah temannya menyukai kamar baru, Xiao Xiao berpura-pura turun ke depan pintu untuk secara tidak sengaja bertemu protagonis pria yang pulang kerja. Tetapi hal ini juga sudah sepenuhnya dilihat tembus oleh Lin Shen. Setelah itu mereka bertiga duduk makan malam. Saat ini Xiao Xiao langsung membahas urusan pekerjaan. Nyan Le melihat dua orang asyik lalu ingin menggambar kembali adegan ini lalu dia sendiri minum anggur hingga pingsan. Tiba-tiba Lin Shen mengatakan tidak boleh mendengar dari satu pihak dan Xiao Xiao juga menyadari berdasarkan petunjuk bahwa Shanshan pernah berkencan dengan idola adalah masuk akal. Melihat teman baiknya pingsan, mereka berdua mengantar Nyan Le pulang. Ketika Xiao Xiao memberikan air kepada temannya, Nyan Le malah ketakutan lalu mengusir mereka berdua keluar dan mengunci pintu. Ketika Nyan Le pingsan Xiao Xiao baru ingat baterai ponselnya habis sedangkan Lin Shen meninggalkan barang di kamar sehingga tidak bisa mengambil. Protagonis wanita yakin San Klemenir akunnya yang sedang pergi bersama menelepon. Begitu selesai bicara Xiao Xiao tertidur pula sehingga protagonis pria terpaksa meminjamkan bahunya untuk bersandar. Pasangan itu terus duduk bersama dan tertidur sampai besok pagi. Kele masuk ke akun protagonis wanita mencari artikel lalu melihat dia sudah selesai lalu langsung mempostingnya membuat media sosial kembali ramai. Shanshan terus diserangnya menyebabkan suasana hati gadis itu tidak stabil. Xiao Xiao terbangun menyadari dirinya telah tidur di samping protagonis pria sepanjang malam lalu merasa malu. Setelah itu dia buru-buru memeriksa telepon lalu melihat artikel telah diposting yang menimbulkan tekanan pada Shanshan. Xiao Xiao buru-buru mendesak Kele menghapus artikel lalu mengetahui masyarakat sedang mengembuskan rumor Shanshan datang untuk konseling psikologi di tempat protagonis pria. Xiao Xiao segera menyusup ke kerumunan penggemar untuk mencari petunjuk tambahan. Lin Shen yang mendengar itu juga datang. Setelah itu protagonis pria dan wanita pergi minum kopi. Tiba-tiba Xiao Xiao berpikir Lin Shen picik menagih uangnya tetapi sebenarnya dia secara halus mencari cara berteman lagi di WeChat. Baru berbicara sebentar Lin Shen menerima telepon dari ayah Shanshan mengatakan gadis itu sudah sampai di rumah sakit. Tepat pada saat ini Xiao Xiao juga menerima telepon dari asisten Yoran. Di sisi lain Lin Shen menerima kabar keluarga pasien telah menolak menerima perawatan psikologi sehingga dia harus menunggu Shanshan siuman. Pada saat yang sama Yoran mempertanyakan manajer yang menyebarkan rumor palsu dengan Shanshan. Dia mengatakan bagaimanapun juga dia adalah tetapi dihentikan lalu menyebutkan tentang anak anjing. Xiao Xiao yang lelah pergi lalu menerima telepon dari grup Tianfen mengira itu adalah maklar lalu langsung mematikan telepon. Lin Shen kembali ke kamar pasien lalu tidak menemukan Shanshan sehingga dia menelepon protagonis wanita untuk pergi ke rumah lama Yoran mencari orang. Xiao Xiao baru saja bertemu asisten Yoran untuk mempertanyakan rumor palsu dan ingin menelepon Lin Shen untuk berbicara tiga mata membuat dia bingung. Protagonis pria dan wanita tiba di kompleks perumahan lalu menerima kabar Shanshan sudah ditemukan dan menemukan anjing kesayangan Sansan di sini. Setelah membawa anjing itu pulang Shanshan selalu bermain dengannya tetapi kehilangan ingatan dan melupakan semua hal tentang Yoran. Lin Shen melihat itu lalu menyarankan keluarga harus segera mengobati tetapi orang tuanya hanya ingin kembali ke kehidupan yang damai. Kembali ke kamar Lin Shen mengatakan keluarga pasien tidak setuju maka dia juga tidak bisa berbuat apa-apa tetapi Xiao Xiao masih belum mau menyerah. Di jalan pulang, pemeran utama wanita bertemu dengan bos Fan dari perusahaan Tianfen yang ingin bekerja sama dengannya karena membaca postingannya yang menarik perhatian pemirsa. Saat Xiao Xiao menyebut Yoran,
Bos Fan langsung setuju membantunya bertemu dengan syarat mereka bekerja sama. Adegan beralih ke Sansan yang berada di dalam mobil menonton film bersama Yoran, lalu dikecup, dan serangkaian adegan kencan rahasia mereka berdua. Ternyata itu hanyalah mimpi Sansan dan ia memulai hari kerja yang baru. Keesokan harinya mulai bekerja, Sansan melihat piano lalu duduk dan memainkannya sesuai kebiasaan. Saat menempelkan poster, Sansan tiba-tiba terhenti ketika melihat Yoran tetapi tidak mengenali siapa ini. Di sisi ini Xiao Xiao sedang berkemas untuk sahabatnya yang akan melakukan perjalanan bisnis, lalu menerima tiket VIP untuk acara temu Yoran. Saat konser, Yoran mulai bermain piano dan Sansan masuk untuk mendengarkan seperti biasa. Xiao Xiao melihat ini dan segera mengirim pesan kepada pemeran utama pria untuk ditonton. Ketika penggemar dipanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan, Sansan melangkah maju lalu dikelilingi wartawan yang membuatnya pusing dan jatuh. Saat itu Xiao Xiao datang tepat waktu untuk menopangnya lalu pingsan. Xiao Xiao terbangun dan buru-buru memeriksa apakah wajah cantiknya terluka. Setelah itu Sansan mendatanginya dan ingin berbicara pribadi dengannya. Suasana sedang tegang ketika Sansan tiba-tiba bertanya tentang apakah dia orang yang memposting serangan terhadapnya. Namun, ketika Xiao Xiao berlari untuk menopangnya, Sansan sangat bersyukur karena ada seseorang yang ingin melindunginya. Ketika kembali bersama pemeran utama pria, Xiao Xiao juga menerima kabar bahwa orang tua gadis itu sangat senang karena kondisi Sansan membaik sehingga setuju untuk melanjutkan terapi psikologis. Xiao Xiao sangat senang mendengarnya dan juga ingin pemeran utama pria mengajarinya psikologi untuk membantu Sansan. Malamnya Xiao Xiao datang ke rumah Lin Shen dan belajar bersamanya sampai tertidur di meja. Melihat itu, pemeran utama pria menggendongnya ke tempat tidur. Pagi berikutnya, Xiao Xiao bangun. Saat ia sedang membersihkan diri, Xiao Ning datang ke rumah pemeran utama pria. Xiao Ning terkejut karena hubungan pria dan wanita ini berkembang cukup cepat tetapi Lin Shen tidak mau repot-repot menjelaskan. Sahabatnya menelepon untuk mengingatkan pemeran utama wanita untuk pindah rumah. Keesokan paginya, saat memindahkan barang-barang Lele ke rumah baru, Xiao Xiao membaca selebaran dan tiba-tiba menemukan petunjuk. Xiao Xiao mengatakan bahwa Sansan ingin pergi menonton film di bioskop sebenarnya ingin berkencan secara terang-terangan dengan Yoran atau karena kencan rahasia yang membuat kedua temannya tidak mengerti. Pemeran utama wanita segera berlari ke tempat Lin Shen untuk mengumpulkan petunjuk tentang tiket film dan melaporkan kepada orang tua gadis itu bahwa kencan Sansan dengan idola mungkin terjadi. Setelah itu, pemeran utama pria dan wanita pergi ke bioskop untuk mengalami hipnosis, dan saat adegan kecelakaan lalu lintas diputar, Lin Shen perlahan tenggelam ke dalam mimpi. Xiao Xiao membantunya mengingat masa lalu tiba-tiba melepaskan tangannya karena malu. Saat ini Sansan memasuki kondisi terhipnosis, mengingat masa-masa sekolah dan dijodohkan dengan seorang pria yang membosankan oleh temannya. Setelah bangun, Lin Shen langsung mengungkit fakta bahwa pemeran utama wanita adalah lajang tetapi membuka akun untuk mengajari orang lain tentang cinta, yang membuat Xiao Xiao marah dan pergi. Saat ini, mereka berdua bertemu Bos Fan dan menyapanya, lalu diundang untuk menonton film bersama. Tetapi mereka menolak dan kembali, meninggalkan Bos Fan dengan tatapan menyelidik. Sebagai cara untuk membantu Sansan sembuh, Xiao Xiao segera mendiskusikan rencana untuk membawanya ke bioskop untuk hipnosis. Orang tuanya di rumah melihat putri mereka bermain ceria dengan anjing lalu menyemangatinya untuk keluar jalan-jalan atau menonton film. Putrinya masih ragu, ibunya lalu menyebutkan bahwa Xiao Xiao telah membantu Sansan jadi ajak dia menonton film bersama dan berhasil. Xiao Xiao dengan senang hati memesan tiket bioskop dan mengirimkannya kepada gadis itu. Tetapi ketika Sansan melihat gambar ini, dia pusing. Ketika mendengar Sansan berkata ingin pulang karena sedikit sakit kepala, Xiao Xiao mengakui niatnya untuk membantunya dihipnosis untuk mengingat masa lalu. Xiao Xiao lalu bertanya apakah Sansan ingin melupakan segalanya tentang Yoran atau mengingatnya. Setelah itu dia juga setuju untuk dihipnosis demi menemukan kembali masa lalu. Keesokan harinya Sansan datang menemui Lin Shen untuk melakukan hipnosis dan bergumul dengan kepingan ingatan. Meskipun ketakutan dan ingin berhenti, dengan dorongan Lin Shen dia terus mengingat waktu bersama Yoran. Sansan juga menemukan rumah yang dicintai Sansan, yaitu markas rahasia mereka berdua. Setelah mendapatkan kembali seluruh masa lalu, Sansan menyelamatkan gadis malang itu dan mendapatkan lebih banyak motivasi untuk terus hidup. Adegan beralih, Xiao Xiao menerima pesan terima kasih dari Sansan yang mengatakan dia ingat semuanya dan ingin pergi bersamanya menonton film Jiang Zai yang lalu. Saat menonton film, Xiao Xiao juga meminta maaf karena menyerang Sansan tetapi gadis itu hanya menyesal karena belum menerima pernyataan cinta resmi dari Yoran. Setelah itu, pemeran utama wanita menelepon Bos Fan dengan harapan bertemu Yoran. Bos Fan lalu mengatakan dia bisa bertemu Yoran dengan status sebagai teman yang menemaninya. Malam itu Sansan pergi ke pesta bersama Bos Fan seperti biasa sementara pemeran utama pria pergi makan malam bersama Xiao Ning. Setelah selesai bernyanyi, Yoran bersama seorang teman naik ke panggung untuk bermain permainan kecil dengan kejutan. Bos Fan sudah mengatur agar Sansan naik ke panggung bersama Yoran dan ketika asistennya mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Di sisi ini Lin Shen mendengar Xiao Ning menyebutkan pemeran utama wanita di pesta mengenakan sepatu hak tinggi yang cukup tinggi, lalu berdiri untuk membeli sepatu berukuran 37. Di pesta, Xiao Xiao berdiri bersama Yoran, menggunakan tempat-tempat yang akrab untuk membuatnya teringat akan cintanya.
Di dalam bola salju, ada anak laki-laki mengejar serigala kecil yang bermain bersamanya. Serigala tahu bahwa penjinakan hanyalah alasan untuk belenggu sehingga ia sama sekali tidak menginginkan hal ini terjadi. Di sisi ini Chai Tian sedang melarikan diri, mewakili serigala yang menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya, ternyata ini hanyalah hipnosis. Adegan beralih, Yoran membuka kotak hadiah dan melihat dengan sedih tiket film di mobil. Di sisi ini Lin Shen kembali ke meja makan dengan jaket wanita dan sepatu kulit. Ketika pemeran utama pria datang menjemput Xiao Xiao, dia melihat Bos Fan sudah berada di sampingnya, memakaikannya jaket, dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Begitu Xiao Xiao melihat Lin Shen, dia langsung menolak dan menghampirinya. Saat itu pemeran utama pria mengambil sepatu datar yang baru dibelinya dan memakaikan jaket pada Xiao Xiao yang terkejut dengan kebaikan dan kepekaan pria itu. Keesokan harinya, pemeran utama pria dan wanita datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada San San karena dia akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya demi memenuhi mimpinya yang tertunda. Ketika keduanya sedang dalam perjalanan pulang, mereka melihat mobil hitam, dan Lin Shen buru-buru menarik pemeran utama wanita untuk bersembunyi. Ternyata itu memang Yoran yang datang menemui mantan kekasihnya. Xiao Xiao melihat pria itu ragu-ragu untuk mendekati San San lalu memanggil nama anjing itu agar keduanya saling melihat. Saat itu Yoran dan San San berbicara di dekat pagar dan sang idola juga berani melepas maskernya untuk menghadapi kenyataan. San San melihat suasana tegang lalu berinisiatif bicara, mengatakan bahwa dia sudah melepaskan obsesinya. Dia juga mengabarkan bahwa dia akan pergi belajar ke luar negeri untuk mengejar mimpinya. Jadi mereka berdua tidak akan bertemu lagi setelah ini. Saat berpisah, Yoran buru-buru memeluk orang yang dicintainya tetapi San San bertekad melepaskan tangannya dan pergi. Akhirnya, dua orang yang pernah saling mencintai kini menjadi orang asing dan menjalani jalan masing-masing. Keesokan harinya, perusahaan Lin Shen mengadakan pesta perayaan karena berhasil menyelesaikan masalah San San. Xiao Ning terus menggoda pasangan yang ambigu itu sehingga membuat mereka berdua malu. Kele juga membawa makanan untuk ikut bersenang-senang tetapi tiba-tiba merasa canggung saat melihat Zuo Yan. Setelah itu tiba-tiba ada postingan di media sosial yang mengatakan saat saya mengenalnya, saya belum terkenal. Keesokan harinya, pemeran utama wanita datang menandatangani kontrak dengan Bos Fan, menyerahkan seluruh hak pengelolaan akun Bei Xiao Xiao kepada perusahaannya. Bos Fan menyebutkan bahwa Yoran telah membatalkan kontrak dengan Fang Lin yang menyebabkan sang idola harus menjual rumahnya untuk kompensasi. Setelah itu, Bos Fan memuji bakatnya dalam psikologi dan ingin meningkatkan akunnya dari segi pengetahuan, lalu bertanya apakah dia ingin mengikuti pelatihan profesional di tempatnya. Xiao Xiao langsung setuju bahwa ini juga yang telah lama dia inginkan tetapi dia sudah memiliki pilihan sendiri tentang tempat konseling psikologi. Pulang, Xiao Xiao bercerita kepada sahabatnya tentang kontrak yang baru saja dia tanda tangani dan mengatakan tempat Lin Shen selalu menolaknya untuk bekerja. Lele juga mengingatkan Xiao Xiao bahwa dia punya hadiah kejutan untuknya pada jam 00 yang tidak boleh dia buka. Malamnya, Xiao Xiao menulis artikel tentang idola dan penggemar tetapi dengan pandangan yang lebih objektif. Akhirnya dia menyemangati semua orang untuk mengejar impian mereka. Tepat waktu, Lele mengirimkan sahabatnya buku komik yang ditulis tentang Xiao Xiao dan Bos. Xiao Xiao dengan senang hati membacanya lalu mengomel manja pada orang itu. Keesokan harinya Xiao Ning sedang asyik membaca komik sambil tertawa. Lalu Zuo Yan masuk dan bertanya apakah dia yakin Guru Lin tidak akan terkejut saat menerima hadiah itu. Saat Lin Shen memeriksa berkas, dia tiba-tiba melihat Xiao Xiao mengajukan lamaran kerja dan merasa heran. Adegan beralih, saat Chai Tian baru saja menerima surat undangan untuk pertemuan penggemar, suaminya datang. Dia terus-menerus mengingatkan istrinya untuk beristirahat di rumah, takut dia kelelahan. Chai Tian dengan antusias bercerita tentang pertemuan mitra yang memintanya membuat rencana dan ada tambahan honor. Suaminya yang mendengar itu langsung berubah air muka dan mengingatkan Chai Tian bahwa sudah lama dia tidak bekerja. Apakah masih bisa menyelesaikan dengan baik? Mengetahui suaminya tidak senang, Chai Tian langsung setuju untuk membatalkan janji ini dan tinggal di rumah saja. Keesokan harinya, Xiao Xiao datang wawancara dan diterima sebagai asisten Lin Shen. Xiao Xiao senang bekerja di kantor baru yang besar, tetapi tugasnya tidak mudah. Pemeran utama wanita memberikan konseling kepada sebuah keluarga yang semuanya menderita penyakit mental, yang hampir melukai dirinya karena terjadi perkelahian. Lin Shen baru saja menelepon Xiao Ning untuk memberitahunya bahwa dia ada urusan. Tetapi begitu mendengar Xiao Xiao terluka, dia langsung bergegas kembali. Di sisi ini, Xiao Xiao menerima panggilan bahwa Chai Tian tidak dapat dihubungi dan perlu beralih ke rencana lain, lalu dia setuju. Pemeran utama wanita telah membelikan makan siang kotak untuk Bos, tetapi mendengar rekan kerjanya mengatakan Lin Shen selalu pergi dan tidak kembali untuk makan siang, dia kecewa dan berkata dia bisa makan 2 porsi. Saat sedang memaki Lin Shen dalam hati, dia melihat pria itu masuk memanggil nama Xiao Xiao dengan wajah khawatir. Ketika mereka berdua sedang makan, Xiao Xiao langsung bertanya apakah dia tidak pergi berkencan. Setelah itu, pemeran utama wanita mengeluarkan informasi kelas Lin Shen dan mengatakan ingin ikut belajar. Pemeran utama pria tersenyum dalam hati dan memberitahu asisten untuk mengganti lokasi kelas sesuai dengan informasi kelas gadis itu agar Xiao Xiao tidak ketinggalan. Keesokan paginya di kelas, Xiao Xiao langsung mengajukan diri untuk praktik lalu tidak sengaja terkilir kakinya. Saat pulang,
Xiao Xiao ditopang oleh pemeran utama pria, lalu dia menyatakan ingin diberi kompensasi karena kecelakaan kerja, dan Lin Shen langsung setuju. Adegan beralih, Chai Tian bermimpi tentang serigala di hutan yang selalu dikelola oleh anak laki-laki. Saat membuka mata, dia melihat suaminya di sampingnya bertanya kabar dengan cemas. Keesokan harinya, pemeran utama pria dan wanita datang ke tempat pertemuan diadakan. Saat ini, Chai Tian juga datang dan disambut sebagai senior Xiao Xiao. Dalam pesta, untuk memudahkan semua orang berkenalan, diadakan permainan menceritakan tentang diri sendiri. Semua orang antusias dan senang sampai ketika Chai Tian maju untuk berbicara tentang dirinya. Para wanita selalu menyebut tentang dia meninggalkan pekerjaan untuk menjadi ibu rumah tangga. Saat semua orang membicarakan topik ini, Chai Tian terus memikirkan obsesi lamanya. Gosip tentang dirinya telah mencapai batas Chai Tian sehingga dia meledak secara emosional dan mendorong semua orang. Xiao Xiao yang datang melerai juga terkena dampaknya. Untungnya ada pemeran utama pria di belakang yang menopangnya. Lele mengajak sahabatnya berbelanja bersama tetapi Xiao Xiao sibuk sehingga dia pergi bersama orang tuanya. Sesampai di sana, orang tuanya selalu memilih barang terbaik untuk adik laki-lakinya dan menyayangkan lele lampu yang disukainya. Hal ini dilihat oleh bos Fan dari samping. Tiba-tiba saat membayar, Lele melihat lampu favoritnya di keranjang belanja disertai pesan agar dia pulang lebih awal dengan emotikon senyum. Melihat sekeliling, Lele hanya melihat pria berjas yang baru saja lewat tetapi hal ini benar-benar membuatnya senang. Keesokan harinya, Xiao Xiao baru saja bercerita kepada pemeran utama pria tentang perilaku aneh Chai Tian ketika tiba-tiba orang itu datang untuk penyembuhan. Setelah itu Lin Shen juga menerima hadiah dari bos Fan berupa peralatan keamanan untuk perusahaan. Setelah itu bos Fan ingin mengundang pemeran utama pria makan malam untuk membicarakan bisnis tetapi dia dengan cerdik memberikan kartu nama Xiao Ning dan pergi. Hal ini juga membuat bos Fan merenung, minum anggur, dan memikirkan rencananya. Lu Yan mengemudi kembali ke perusahaan, baru saja duduk untuk makan siang ketika dia ditanya oleh polisi apakah dia melewati jalan Linjiang. Setelah itu adalah adegan kecelakaan di mana dia sengaja menabrak klien pemeran utama pria seperti sebelumnya. Adegan beralih, Huo Lang dimarahi bos karena menerima banyak kontrak tetapi tidak bertanggung jawab sehingga dipecat perusahaan. Di sisi ini, Chai Tian telah datang ke perusahaan Tian Fan untuk wawancara. Saat ini dia juga menunjukkan senyum paling cerah. Huo Lang yang suasana hatinya buruk kembali ke rumah tetapi tidak melihat istrinya yang membuatnya kesal. Tepat saat itu Chai Tian kembali dan berkata dia telah wawancara di perusahaan Tian Fan. Mendengar itu, dia langsung meminta istrinya mengambilkan segelas air tetapi terus berubah pikiran lalu berkata airnya terlalu panas dan terlalu dingin sehingga dia tidak bisa minum. Setelah itu dia diam berdiri di sudut membuat Chai Tian merasa lelah. Malamnya Chai Tian berbaring memikirkan saat pertama kali mereka bertemu yang sangat menyenangkan. Di sisi ini pemeran utama pria dan wanita sedang makan kue dan minum teh bersama, lalu mendengar pria di meja sebelah terus memuji kekasihnya. Tetapi begitu gadis itu pergi dia langsung menelepon kekasih lain. Xiao Xiao melihat itu lalu berkata bahwa perkataan pria tidak boleh dipercaya. Lin Shen langsung menyangkalnya. Kembali ke ruang kerja, Chai Tian datang mencari pemeran utama wanita dan berkata dia telah menolak tawaran pekerjaan di perusahaan baru. Mereka berdua berbicara, Chai Tian bercerita tentang mimpi tidak bisa keluar dari hutan dan ruang bawah tanah dengan spesimen kupu-kupu yang dipaku di dinding. Setelah itu adalah cerita tentang Huo Lang yang terus-menerus menasihatinya untuk tidak bekerja karena takut istrinya stres. Xiao Xiao yang mendengar itu langsung menyarankan agar Chai Tian datang ke tempatnya untuk konseling psikologi demi melepaskan belenggu dalam hatinya. Chai Tian kembali ke rumah dan menceritakan kepada suaminya bahwa dia telah menemui teman sekolahnya yang ahli psikologi yang membuat Huo Lang marah besar. Huo Lang terus memaksa istrinya menelepon teman itu untuk menolak pertemuan. Di sisi ini pemeran utama pria dan wanita sedang merayakan karena menerima persetujuan penyembuhan dari Chai Tian ketika gadis itu menelepon untuk menolak konseling. Melihat Xiao Xiao sedih, pemeran utama pria langsung menasihatinya bahwa prinsip profesional adalah tidak menolak atau menahan klien. Malamnya, Lin Shen secara khusus menambahkan pemeran utama wanita ke daftar teman dekat dan membagikan informasi kelas besok. Keesokan harinya, Xiao Xiao datang untuk ikut belajar tetapi dilaporkan oleh teman sekelas, sehingga petugas keamanan datang menangkapnya. Lin Shen yang melihat itu tidak berdaya karena peraturan sekolah tidak dapat diganggu-gugat. Dalam perjalanan pulang, Xiao Xiao bertaruh dengan pemeran utama pria bahwa dia akan lulus ujian pascasarjana sambil bekerja untuk mendapatkan sesuatu dari Lin Shen. Setelah itu dia kembali dan belajar keras, lalu tiba-tiba teringat perkataan Chai Tian. Adegan beralih, Chai Tian menyambut pemeran utama pria dan wanita ke rumahnya untuk makan malam dan bercerita tentang lamaran Huo Lang dan kisah cinta mereka di masa sekolah. Huo Lang menyatakan cintanya dengan cerita bahwa setelah ibunya meninggal, tidak ada lagi yang merayakan ulang tahun bersamanya dan dia ingin Chai Tian menjadi orang yang bersamanya mulai sekarang. Setiap kali ada kesempatan untuk belajar jauh, Chai Tian selalu menolak agar bisa berada di sisi orang yang dicintai. Tepat saat itu Huo Lang kembali ke rumah dan meminta istrinya menyiapkan pakaian untuk perjalanan bisnis sementara dia menerima tamu. Ketika Xiao Xiao berbicara tentang pekerjaan dan
tidak sengaja mengatakan dia menggunakan dalih cinta untuk melindungi Chai Tian, Huolang marah dan langsung mengusir mereka berdua. Kembali ke ruang kerja, Xiao Xiao datang bertanya kepada pemeran utama pria tentang masalah Chai Tian, lalu dia memberinya buku tentang manipulasi psikologis. Adegan beralih, Xiao Xiao menghadiri pesta rumah baru sahabatnya, lalu mendengar kabar bahwa ada orang rahasia yang diam-diam menghadiahkan lele barang yang disukainya tetapi tidak berani dibeli. Setelah itu Kele memberitahu pemeran utama wanita bahwa akun Xiao Bei telah tersingkir dari top 10. Piao Bo Senzi adalah orang yang menendang mereka keluar. Pulang, Xiao Xiao menggunakan identitas teman pria untuk mendaftar kelas lawan tetapi salah kirim ke Lin Shen. Di sisi ini Bos Fan sedang mengenang masa kecilnya bersama dua kakak laki-lakinya ketika ada ketukan di pintu yang mengabarkan bahwa kakak tertuanya meninggal. Setelah itu Bos Fan langsung pergi ke pantai untuk melarung abu kakak tertuanya. Keesokan harinya Xiao Xiao datang ke kelas tetapi mereka memeriksanya dengan cermat sehingga hanya Lin Shen yang diizinkan masuk. Pemeran utama wanita sedang duduk sendirian di luar ketika seorang pria datang mengajaknya bicara lalu mengajaknya makan. Lin Shen di dalam merasa gelisah, melihat sekeliling tidak menemukan Xiao Xiao, lalu segera pergi mencari. Pria mesum itu membawa Xiao Xiao ke sudut lalu terus mengendalikan gadis itu dengan tindakan dan kata-kata manipulatif. Xiao Xiao yang sadar langsung menyadarinya tetapi pria itu tidak melepaskannya. Tepat saat itu Bos Fan lewat dan menyelamatkannya. Setelah itu mereka berdua pergi makan malam dengan gembira tetapi tiba-tiba Xiao Xiao menyebut Lin Shen lalu bercerita tentang rencana menulis artikel untuk memperingatkan para wanita agar menjauhi pria jahat. Berbicara tentang cinta, Bos Fan lalu bertanya tentang pengalaman Xiao Xiao dan mengatakan dia masih lajang. Tiba-tiba Lin Shen datang memarahi Xiao Xiao karena tidak mengangkat teleponnya dan gadis itu pun pergi yang membuat Bos Fan tidak senang. Keesokan harinya, Chai Tian dan suaminya sedang melihat-lihat gaun pengantin ketika Huolang harus pergi karena urusan pekerjaan. Xiao Xiao berlari mengejar untuk menjelaskan kepada Lin Shen lalu memergoki adegan ini dan datang berbicara dengan Chai Tian. Saat ini Xiao Xiao bercerita tentang dirinya yang sedang mendalami manipulasi psikologis yang sedang viral di internet. Chai Tian lalu berkata bahwa suaminya adalah orang yang berbeda, selalu peduli dan mencintainya sehingga tidak tega membiarkannya pergi bekerja yang melelahkan. Setelah itu, pemeran utama pria dan wanita kembali bersama. Xiao Xiao tidak tega melihat temannya diintimidasi sehingga dia bertanya kepada Lin Shen dan mengetahui bahwa dia perlu membangkitkan keinginan pasien secara bertahap. Pemeran utama wanita mengajak Chai Tian untuk datang melihat restoran yang disiapkan untuk pesta pernikahan. Tempat ini juga merupakan kenangan pertama kali Chai Tian memasuki dunia kerja, yang membuatnya teringat masa-masa itu dan meneteskan air mata. Xiao Xiao menyarankan agar dia bisa menyiapkan pernikahannya sendiri untuk memicu keinginan Chai Tian untuk bekerja. Ketika membahas rencana dengan pihak desain, Chai Tian sangat senang, tetapi ketika disebutkan bahwa Chai Tian sendiri yang menyiapkan semua ini, Huolang cemberut dan berdiri. Adegan beralih, Chai Tian datang memberitahu Xiao Xiao bahwa suaminya telah mengetahuinya dan melarangnya untuk melanjutkan pekerjaan. Chai Tian berkata bahwa saat dirinya bekerja dan membuat rencana adalah waktu yang paling menyenangkan sejauh ini. Xiao Xiao lalu menyebut tentang manipulasi psikologis dan bertanya apakah Chai Tian ingat tindakan aneh suaminya baru-baru ini sekaligus menyebut forum Piao Bo Senshi. Setelah itu Chai Tian kembali memeriksa komputer suaminya dan Huolang ternyata adalah anggota kelompok ini. Huolang kembali dan melihat istrinya sedikit aneh lalu pergi memeriksa komputer dan menemukan bahwa semua riwayat pencarian telah dihapus. Setelah itu Huolang meletakkan telepon di kepala ranjang dan tidur. Keesokan paginya Chai Tian mematikan alarm untuk suaminya lalu membaca pesan yang mengatakan Huolang paling mencintainya dan menyalahkan temannya karena menggunakan komputernya untuk mengakses grup Piao Bo Senshi. Chai Tian berpikir dia telah salah paham dengan suaminya lalu dengan senang hati bangun untuk memasak sarapan. Saat berbicara, tiba-tiba dia menyadari bahwa layar ponsel suaminya berbeda dengan saat dia membaca pesan, lalu tertegun. Setelah itu Huolang mengatakan kepada istrinya bahwa besok mereka akan segera menikah yang membuat Chai Tian terkejut dan menjatuhkan piring telur. Chai Tian tidak sengaja melukai tangannya dan memanfaatkan saat suaminya pergi mengambil plester untuk memastikan apakah ponsel itu menyimpan rahasia. Mengetahui dirinya telah dibohongi, Chai Tian lalu dengan halus menyuruh suaminya pergi bekerja. Hoak Lang dalam perjalanan pergi kerja tetapi lupa dokumen-dokumennya sehingga kembali ke rumah untuk mengambilnya lalu menemukan istrinya pergi ke suatu tempat dan segera mengikutinya. Sai Tian berdiri di bawah kantor menunggu pemeran utama wanita, dan Hoak Lang juga baru saja tiba di sana. Dia dengan gila menyeret istrinya kembali tetapi Sai Tian telah mengambil ponsel dan Tieu juga bekerja sama menutup pintu untuk menghentikan Hoak Lang. Saat ini Sai Tian juga mengungkap wajah asli suami yang licik itu yang membuat Hoak Lang dengan gila mendorong pemeran utama wanita. Untungnya Lam Tham datang tepat waktu untuk tidak mencelanya lalu memanggil polisi. Sai Tian melihatnya langsung menghentikannya dan mengatakan dia akan berpisah dan membatalkan pernikahan. Hoak Lang bersumpah bahwa dia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Hari berikutnya Tieu pergi makan bersama rekan kerja lalu bertemu atasan PHM yang datang untuk menagih utang makan hari sebelumnya. Lam Tham yang berdiri di dekat sana segera mengajak Tiu Nin pergi makan di restoran yang didatangi kedua orang itu. Setelah memastikan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan,
Lam Tham berniat pergi diam-diam tetapi disengaja dibocorkan oleh Diu Nin yang membuat pemeran utama pria malu. Ketika pemeran utama wanita dan Sai Tian merayakan, Hoak Lang terus-menerus mengirim pesan ancaman kepada mantan kekasihnya. Sai Tian sangat khawatir tetapi tidak menceritakan hal ini kepada temannya. Sekembalinya, Sai Tian menerima panggilan telepon untuk kembali ke rumah dan baru tahu Hoak Lang telah minum obat tidur untuk bunuh diri yang membuatnya tergerak dan setuju untuk kembali. Tiu mendengar kabar itu langsung lari dengan panik untuk memberitahu Lam Tham tetapi dia justru mengatakan bisa membantu Hoak Lang sembuh. Setelah itu pasangan suami istri itu datang bersama ke sini tetapi Hoak Lang berada di sisi pemeran utama pria untuk penyembuhan sementara istrinya kembali ke rumah bersama Tiu untuk mencari petunjuk. Hoak Lang bekerja sama dalam hipnosis tetapi ketika membahas soal pengendalian atau secara sukarela bersama, dia terbangun dan mengatakan tidak percaya hal-hal semacam ini. Ketika Hoak Lang ingin kembali bersama istrinya, Tiu langsung mempertanyakan apakah dia benar-benar minum obat tidur dan surat keterangan dokter itu semua palsu. Sai Tian pun memutuskan untuk berpisah dan tidak mempercayai perkataan apapun dari pihak lain. Ketika Sai Tian memindahkan semua barang di rumah, Hoak Lang memohon tetapi dia hanya mengatakan akan memaafkan tetapi tidak akan kembali ke lumpur itu lagi. Keesokan harinya perusahaan merayakan keberhasilan Tiu menyelesaikan kasus pertamanya. Setelah itu adalah hari-hari belajar dan Lam Tham pun mengantar Tiu untuk ujian. Ketika menerima kabar bahwa dia lulus sebagai mahasiswa pasca sarjana, dia segera mencari Lam Tham di tengah jembatan dan mengingatkannya tentang janji hari itu. Lam Tham menepatinya dan membacakan pidato pujian yang cengeng yang ditulis sendiri oleh Tiu. Berganti adegan di sebuah kamar, Teh Hian berkomentar hal-hal buruk menyerang seorang penulis di internet. Pagi berikutnya, Teh Hian baru saja tiba di kantor lalu menerima jadwal pertemuan dari seorang klien yang sulit dengan daftar permintaan akan hal-hal kecil. Di rumah sakit, Lam Tham sedang bercerita pada ibunya lalu menerima telepon yang memberitahunya ada urusan mendesak yang membutuhkannya. Ketika keluar dari kamar pasien, Lam Tham bertemu perawat yang ditemani seseorang dengan bekas luka di tangan yang masuk untuk memeriksa. Adegan sekelompok anak kecil di panti asuhan berebut makanan ringan yang membuat anak kecil Tiu takut bersembunyi di sudut. Atasan PHM ketakutan terbangun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang memberitahu bahwa kakak sulung sudah meninggal yang membuatnya takut terbangun lagi. Ternyata ini adalah mimpi dalam mimpi. Berganti adegan Lam Tham berada di tempat parkir mencari seseorang tetapi hampir tertabrak mobil. Pemeran utama pria mengejar lalu sekali lagi mobil itu melaju menabraknya hingga terpental ke tepi jalan. Setelah itu seorang pria berbaju hitam memegang pisau mendekati pemeran utama pria. Berganti adegan kembali ke 10 hari yang lalu, Lam Tham kembali dari rumah sakit lalu mengetahui bahwa ibu kos menaikkan harga sewa karena marah akan sesuatu. Pemeran utama pria mengundang ibu kos ke kamarnya agar lebih mudah berbicara. Saat ini Lam Tham langsung bertanya tentang ibu kos yang terus-menerus melihat Teh Hian. Ternyata ibu kos telah menjodohkan cucunya dengan Teh Hian tetapi di depan Teh Hian bersikap senang sementara setelah itu mengirim pesan memaki-maki dengan kejam dan memblokir nomornya. Tepat pada saat ini Tiu masuk dan mengetahui masalah itu lalu memperkenalkan saluran perjodohan daring agar ibu kos senang dan berhasil mempertahankan harga rumah. Setelah mengantar tamu, Tiu langsung menemui Lam Tham menanyakan alasan rekan kerjanya melakukan tindakan seperti itu. Pemeran utama pria segera memberinya buku tentang prinsip naluri, ego, dan superego mengisyaratkan bahwa dia dapat menganalisisnya. Setelah berpikir sebentar, Tiu memutuskan untuk mengadakan pesta perjodohan yang mewah untuk mencari tahu tentang Teh Hian. Tiba-tiba Tiu salah langkah yang membuat keduanya canggung lalu pergi. Di sisi lain, Teh Hian melangkah dengan hati-hati ke dalam rumah setelah membersihkan diri. Dia mulai daring untuk bekerja sesuai kebiasaan. Setelah itu ibunya membawa segelas air hangat masuk mengingatkan putrinya untuk tidak memakai jenis baju seperti ini dan bertanya tentang pemuda yang dijodohkannya kemarin. Teh Hian dengan wajah tegang dengan enggan meminum segelas air yang diberikan ibunya lalu menjawab seadanya. Ibunya melihat sudah larut segera pergi tidur dan mengingatkan Teh Hian bahwa dalam 30 menit harus mematikan lampu. Pagi-pagi keesokan harinya KHLC menelepon Tiu mengatakan dia mengadakan acara perjodohan tetapi hanya ada 3 penggemar pria yang bisa terhubung. Baru saja menutup telepon, atasan PHM menelepon pemeran utama wanita mengatakan dia baru saja menerima berita perjodohan dan berjanji akan membawa rekan kerja pria dari perusahaannya untuk berpartisipasi. Pada acara itu KHLC dengan kamera yang sudah disiapkan tiba-tiba bertanya tentang Teh Hian yang membuat pemeran utama wanita terkejut. Ketika permainan perjodohan dimulai, Tiu memperhatikan Teh Hian tetapi tidak ada yang aneh tiba-tiba atasan PHM datang duduk bersama. Di sisi ini Lam Tham juga menerima kabar ada yang mendekati pemeran utama wanita segera pergi ke sana. Setelah itu atasan PHM melihat Tiu terus-menerus melihat ke sekeliling lalu penasaran datang bertanya padanya. Sedang berbicara dengan gembira tiba-tiba Lam Tham datang sehingga pemeran utama wanita lari melapor situasi yang membuat atasan PHM langsung berubah air muka. Tiba-tiba seorang gadis datang mengobrol dengan Lam Tham yang mendorong Tiu hingga tersandung. Pemeran utama pria ingin membantu tetapi gadis itu terus-menerus menghalangi agar dia melihat pihak lain dalam dekapan atasan PHM. Lam Tham tiba-tiba menerima dokumen penting dan KHLC juga datang untuk mendekati Teh Hian tetapi gugup sehingga membutuhkan kopi untuk mengurangi ketegangan.
Lam Tham dan pemeran utama wanita kembali untuk rapat mendesak dengan Taehyun karena dia menggunakan akun perwakilan Tiu Lam untuk melakukan serangan di Weibo. Setelah itu ditambahkan serangkaian makian dari Taehyun yang baru saja diunggah oleh pasangan perjodohan hari ini. Kembali ke rumah, Tiu membaca postingan permintaan maaf dari Taehyun lalu penasaran ingin menemukan komentar-komentar serangan dari rekan kerjanya. KHLC baru saja mendengar permintaan temannya untuk menyelidiki akun sampingan Taehyun langsung menolak. Saat ini Lam Tham juga mengirim akun sampingan yang baru saja dia temukan yang membuat pemeran utama wanita terkejut dengan kesamaan pikiran antara mereka berdua. Keesokan harinya Tiu bertemu Taehyun berdiri menangis bersama kartu undangan di kamar mandi lalu menghiburnya. Malam tiba Tiu bersama Taehyun di warung minum anggur sambil curhat. Saat ini Taehyun juga terbuka dan bercerita tentang ibunya yang otoriter yang selalu mengontrolnya. Lam Tham karena khawatir sudah menunggu di luar. Melihat keduanya keluar, pemeran utama pria segera datang membantu sementara Taehyun ditelepon terus-menerus oleh ibunya. Berdiri di samping danau, Tiu terus mengatakan dia sangat berbahaya sehingga mendorong Lam Tham menjauh. Bagaimana bisa saling dorong sehingga keduanya tidak sengaja bibir bertemu bibir yang membuat pemeran utama pria tersipu. Di sisi ini Taehyun kembali ke rumah lalu ketahuan ibunya yang selalu menginterogasi tentang rekan kerja lalu memaksanya meminum segelas air untuk kulit dan menjaga penampilan. Setelah itu ibunya bertanya tentang kencan yang diadakan kantor yang membuatnya kesal karena tidak punya privasi. Saat ini dalam pikiran Taehyun terus-menerus muncul gambar-gambar saat dia bersabar dengan ibunya tetapi dia tetap diam. Berganti adegan seseorang berbaju hitam menyematkan foto pemeran utama pria dan wanita yang sedang bersama di dinding yang sudah lama dia kumpulkan. Keesokan harinya pemeran utama wanita terbangun tidak ingat mengapa dia bisa kembali ke rumah. Dia tiba-tiba teringat bahwa malam itu guru Lam yang membawanya pulang tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Sesaat kemudian Lam Tham dengan gembira dan penuh semangat berjalan di jalan menuju tempat kerja tiba-tiba bertemu temannya yang sedang menyiram tanaman. Dia merasa mulutnya hari ini ada yang sangat tidak biasa dari hari biasanya. Tiu juga baru saja tiba di tempat kerja lalu dihentikan oleh pemilik yang mencurigai ada sesuatu yang sangat menarik antara mereka berdua tadi malam. Dia langsung menyangkal pihak lain. Di dalam kamar pemeran utama pria sedang bersuah foto dan merasakan apakah bibirnya ada yang berbeda atau tidak. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang membuatnya terkejut. Pemeran utama wanita masuk membawakan kopi untuk gurunya. Tiu bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu dengannya tadi malam. Misalnya, muntah di badannya. Lam Tham mendengarnya langsung menganggap tidak ada apa-apa dan menyuruh pihak lain pergi bekerja. Pemeran utama pria tiba-tiba teringat ada urusan Taehyun sehingga memanggil Tiu kembali untuk melihat. Pemeran utama pria memberitahu bahwa akun sampingan terbarunya tadi malam lagi-lagi berkomentar bertengkar dengan penggemar TRNG KHTCH. Dia berpendapat selama ini Fan juga selalu menyerang Taehyun. Dia menahan diri sangat lama tetapi manusia akan ada saatnya runtuh. Lam Tham tidak tahu mengapa tadi malam tiba-tiba mulai menyerang balik sehingga menduga ada hubungannya dengan ibu Taehyun. Tadi malam dia berkumpul ada pemeran utama pria sehingga dia tahu sebelum jam 11 wajib pulang dan ibunya menelpon sangat banyak tetapi pihak lain tidak mau mengangkat. Jadi masalah ini pasti tidak akan dilewatkan oleh ibu itu. Tiba-tiba Tiu Giao datang membawa paket dan barang untuk mereka berdua. Ketika Lam Tham tahu hadiah itu dibawa oleh manajer umum PHM, dia sedikit cemburu tetapi disangkal oleh pemeran utama wanita. Ini sebenarnya adalah hadiah yang ditujukan untuk pasangan yang berhasil berjodoh yang disponsori oleh manajer umum PHM untuk pertemuan itu. Hasilnya tidak ada pasangan yang berhasil jadi dia mengirim sisa tiket ini. Dia melihat barang sebagus ini ingin berbagi dengan gurunya untuk bekerja sama dengannya langsung dibentak keras karena mengira belum tentu dia akan menerima tiket-tiket ini dan bekerja sama dengan kencan antara Tiu dan orang lain lagi. Pemeran utama wanita berpikir mungkinkah pihak lain cemburu. Dia tiba-tiba terpikir sebuah ide menggunakan barang-barang ini untuk mengadakan perjalanan wisata sekali lagi membuat Taehyun mendapat hadiah yang membuatnya marah. Tiu kembali ke rumah makan mie dan ingin mengajak KHLC pergi berwisata bersama semua orang di perusahaan. Tiba-tiba dia menerima sebuah pesan. Taehyun memberitahu bahwa akhir pekan diatur oleh ibunya untuk kencan sehingga tidak bisa pergi. Dia dengan sedih duduk di kamar merenungkan perasaan terikat oleh ibunya dan dirinya sendiri menderita sindrom Stockholm sehingga lupa bagaimana cara melawan. Bersamaan dengan itu, pemeran utama wanita melihat temannya pergi membuang sampah lalu ingin membantu agar bisa turun menemui Lam Tham. Di sisi ini, pemeran utama pria sedang mengirimkan ide-ide untuk Tiu tetapi tidak mendapat balasan. Dia keluar membuka jendela mencari angin lalu tiba-tiba melihat pihak lain di bawah segera mengikutinya. Mereka berdua bertemu membahas rencana dan mengubah jadwal agar Taehyun bisa pergi dengan senyaman mungkin. Beberapa hari kemudian, Taehyun sedang bersiap-siap pergi menemui pasangan kencannya, tetapi dia tertegun teringat akan nasihat Lam Tham. Pilihan itu sangat penting dan hal-hal itu harus Taehyun putuskan sendiri. Dia juga tahu tentang psikologi, pasti sudah mengerti kunci untuk menyelesaikan masalah perubahan dalam hati. Taehyun memutuskan untuk pergi tidak kencan lagi. Di sisi ini, Tiu
Tiu dan Lam Tham menerima kabar dia memilih pergi berwisata sehingga keduanya merapikan barang-barang di kamar. Keduanya menyingkirkan hal-hal yang paling dibenci Teng Hian agar tidak terikat dengan hal yang disukai ibunya. Tiu turun lebih dulu menyambut semua orang dan dalam perjalanan wisata ini akan mengumpulkan semua ponsel semua orang. Pada saat yang sama, pemeran utama pria turun lalu tiba-tiba melihat seseorang berbaju hitam masuk ke lorong menuju kamarnya sehingga dia curiga. Sesaat kemudian setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, pemeran utama wanita lari memberikan ponsel kepada Lam Tham agar mereka berdua mudah berkomunikasi. Tiu pergi ke kamar rekan kerja lalu tiba-tiba melihat dia keluar ingin turun ke ruang bawah tanah mengambil anggur enak. Dia mendengarnya langsung menawarkan diri untuk mengambilkannya menggantikan pihak lain. Pemeran utama wanita turun ke ruang bawah tanah tetapi karena terus memikirkan hal lain lupa mengambil kunci berniat mengeluarkan ponsel untuk menelepon tiba-tiba ada mobil putih melaju dari belakang. Tiu menoleh lalu terkejut sehingga terkejut jatuh telentang. Pemeran utama pria mendengar kabar dari Tiu langsung turun ke ruang bawah tanah mencarinya tetapi tidak menemukan siapapun. Dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon tiba-tiba ada mobil melaju dari belakang. Untungnya Lam Tham sempat bereaksi dan berhasil menghindar serta menemukan di dalam mobil adalah orang yang dia temui barusan di hotel. Pemeran utama pria segera mengejar orang itu. Bersamaan dengan itu pemeran utama wanita sedang bersama atasan PHM melihat koleksi anggur merahnya. Mengingat saat dia hampir ditabrak mobil lalu diselamatkan oleh atasan PHM dan ingin Tiu membantu pihak lain satu hal. Dia lalu mengantarnya ke rumah untuk memilih sebotol anggur enak. Pemeran utama wanita tahu dia memilih botol mahal lalu berniat mengganti yang lain tetapi dihalangi olehnya. Atasan PHM berpendapat memilih anggur juga seperti memilih orang. Dia melihat botol ini berarti punya jodoh dengannya. Sama seperti dia kenal Tiu juga karena takdir. Di sisi ini Lam Tham sedang mencari di sekitar tidak menemukan orang itu lalu tiba-tiba ada mobil melaju menabraknya. Pria itu keluar dari mobil sedang mengambil pisau ingin membunuh pemeran utama pria tiba-tiba ada orang asing datang sehingga dia menghentikan tindakannya dan pergi menghilang. Lam Tham mengejar tetapi tidak sempat tiba-tiba ada yang menelepon. Pemeran utama wanita memberitahu bahwa dia dan manajer umum sudah kembali ke hotel karena barusan pergi mengambil anggur enak dari rumahnya. Keesokan harinya semua orang pergi berendam hanya saja kurang atasan PHM. Sementara itu KHLC dan Tiu sudah merencanakan dari sebelumnya. Dia mengajukan diri bernyanyi lalu rap untuk didengarkan semua orang tetapi tujuannya utama adalah karena ingin Teng Hian bersuara melawan Bali. Hasilnya dia tidak mengatakan apa-apa hanya merasa berendam sehingga merasa sesak ingin kembali ke kamar beristirahat. Keduanya kehabisan cara hanya bisa meminta bantuan Lam Tham. Sesaat kemudian Teng Hian yang sedang di kamar mengingat kembali kenangan masa lalu saat dia selalu didiskriminasi oleh semua orang tiba-tiba ada suara bel pintu. KHLC datang ingin meminta maaf padanya karena kejadian barusan tidak tahu membuat Teng Hian tidak nyaman dan ingin mengundangnya sebentar lagi turun minum teh sore sebagai ganti rugi. Sesaat kemudian pemeran utama wanita dan Lam Tham sedang menyaksikan proses rencana berjalan. KHLC ingin menawarkan hidangan baru yang langka ini agar pihak lain mencobanya sebagai permintaan maaf. Teng Hian dengan gembira menerimanya tetapi ketika hendak meminumnya tiba-tiba menyadari benda ini adalah minuman yang dipaksa ibunya diminum sejak kecil sampai sekarang. Setelah tekanan dari ibu dan ditambah menghormati pihak lain sampai terlalu berlebihan, dia langsung pergi tetapi dihalangi oleh KHLC. Dia berteriak keras memarahi pihak lain tidak menghargai permintaan maafnya tetapi tetap pergi sambil menangis. Kenapa begitu? KHLC terus berbicara untuk membuat dia menunjukkan perlawanan balik tetapi tidak ada yang terjadi hanya melihat pihak lain memalingkan muka. Dia kecewa karena rencana itu gagal lagi tiba-tiba Teng Hian berbalik menyiramkan segelas air ke wajahnya. KHLC tidak hanya terkejut tetapi juga senang ketika dia melakukan itu. Setelah menyiram air, Teng Hian berdiri memaki-maki pihak lain habis-habisan. Ketika dia menjadi tenang lalu melihat dia senang karena dirinya sudah tahu cara mengekspresikan emosi, dia merasa malu lalu langsung pergi. Keesokan harinya semua orang sedang berpesta barbeque bersama tiba-tiba mendengar suara anak kecil dari suatu tempat jatuh dan menangis keras. Tiu teringat masa lalunya tiba-tiba merasa sakit di seluruh tubuhnya tidak tertahankan lalu pingsan. Setelah selesai berwisata dan kembali ke rumah, pemeran utama pria sedang berpesan kepada Tiu karena belakangan ini melihat di berita ada seorang gadis di perumahan yang dibuntuti orang mengalami banyak bahaya. Jadi jika melihat orang yang mencurigakan harus segera meneleponnya. Tiba-tiba Teng Hian muncul ingin tinggal di rumahnya beberapa hari. Pemeran utama wanita tanpa ragu langsung menggandeng tangan mengantar pihak lain naik ke rumah. Malam itu keduanya belum bisa tidur. Teng Hian bercerita dia kembali ke rumah dan mengungkapkan emosinya selama ini untuk sengaja bertengkar dengan ibunya lalu pergi tanpa pamit. Dia memberikan buku hariannya dan yakin bahwa beberapa hari ke depan ibunya akan datang mencari Diulam sehingga berharap semua orang akan membantu mereka berdua melepaskan masa lalu. Keesokan harinya ibu Teng Hian datang mencari pemeran utama pria memarahinya karena setelah pergi berwisata dengan putrinya, apa yang dia alami sampai berani bertengkar dengan ibunya. Lam Tham bertanya apakah pihak lain benar-benar memahami Teng Hian. Dia dengan percaya diri mengatakan dia membesarkan putrinya dari kecil sampai dewasa.
Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Dia segera mengeluarkan buku harian Taehyun yang lain memberikannya kepada pihak lain. Dia terkejut ketika membaca kata-kata putrinya dan tidak menyangka bahwa dia sudah begitu egois. Pemeran utama pria tahu menjadi seorang ibu yang susah payah membesarkan Taehyun. Setiap anak yang lahir adalah kehidupan yang mandiri sehingga tidak bisa meminta seseorang pergi melakukan hal yang disesali oleh diri sendiri. Malam itu dia kembali ke rumah menerima putrinya dan mengganti semua spray, selimut, bantal, guling, ditambah air sayuran lagi untuk menyingkirkan semua hal yang dia anggap benar. Keesokan harinya Tieu tiba di tempat kerja lalu menerima surat pemberitahuan masuk sebagai mahasiswa pasca sarjana sehingga mengadakan makan di luar bersama rekan kerja. Ketika dia menanti-nanti gurunya tidak kunjung datang, tiba-tiba menerima pesan darinya ingin mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk merayakan. Pemeran utama wanita terlalu gembira langsung pergi mencari pihak lain. Lam Tham mengajak Tieu ke restoran tetapi dia berpikir hanya ada mereka berdua, kenapa memesan ruang pribadi. Pemeran utama wanita masuk ke ruangan lalu terkejut melihat rekan-rekan kerja sudah ada di sana semua. Tieu menatapnya dengan mata kesal, ternyata berani menipunya seperti itu. Keesokan harinya dia baru selesai mengikuti kelas guru Lam lalu segera berlari ingin bertanya apakah dia melihat ada perbedaan antara dia sebagai murid atau anak didik. Tiba-tiba mendengar keributan di lantai bawah, pemeran utama pria segera maju melerai muridnya. Pada saat yang sama Tieu juga berlari masuk ingin membantu tetapi tidak sengaja terkena pukulan di wajah oleh gadis itu. Pemeran utama wanita kesal langsung berdiri bertengkar satu lawan satu dengan pihak lain. YTM segera mengambil ponsel membuka bukti untuk diperlihatkan kepada guru Lam. Tieu melihatnya lalu mengajari gadis itu cara mendidik pacarnya. Akhirnya guru membubarkan kerumunan. YTM khawatir dengan pemeran utama wanita karena barusan menahan pukulan dari pihak lain dan ingin berterima kasih kepada Lam Tham tetapi tidak melihat guru dimanapun. Sesaat kemudian pemeran utama pria berlari kembali membawakan plester luka untuk Tieu. Keesokan harinya pemeran utama wanita dan KHLC pergi membeli pakaian karena dia ingat pelajaran yang lalu guru mengkritik cara berpakaiannya terlalu lugu tidak cocok dengannya. Jadi dia merasa gaya wanita dewasa sangat cocok. Pemeran utama wanita selesai berganti pakaian tiba-tiba melihat YTM juga datang ke sana membeli pakaian sehingga dia memperkenalkan KHLC agar keduanya saling berkenalan. Sampai di pelajaran guru Lam berikutnya, pemeran utama pria sedang mengajar dengan semangat lalu melihat kedua siswi itu terus ribut. Ada masalah apa? Gadis itu berdiri bertanya kepada guru apakah sudah punya pacar atau belum. Lam Tham tertegun sejenak tetapi tidak menjawab karena sedang dalam pelajaran hanya boleh bertanya hal-hal yang berhubungan dengan materi. Pada saat yang sama pemeran utama wanita mendengarnya lalu mencari akun dan kata sandinya untuk melakukan sesuatu. Ketika guru Lam menyalakan proyektor untuk seluruh kelas tiba-tiba muncul tulisan sudah berpasangan, seluruh kelas heboh bersemangat. Pemeran utama pria melihatnya langsung memeriksa komputernya lalu menemukan Tieu sedang masuk dan mengubahnya. Lam Tham hendak mengajar kelas berikutnya tiba-tiba YTM muncul meminta maaf karena terlambat masuk kelas. Seluruh kelas menatap tajam karena dia berpakaian persis sama dengan Tieu. Pulang sekolah YTM dengan gembira berlari ke pemeran utama wanita menganggap hari itu melihat pihak lain berpakaian sangat bagus sehingga langsung membelinya juga. Keduanya sedang mengobrol tiba-tiba guru Lam datang lalu dia lewat memberitahu Tieu sakit sehingga YTM datang menggantikan temannya menjadi asisten dosen. Malam itu pemeran utama pria sedang merenungkan masalah di kelas. Dia menemukan YTM sedang meniru persis barang-barang atau pakaian hingga gaya rambut, meskipun begitu dia tidak tahu niat apa yang sedang direncanakan pihak lain. Sampai di pelajaran hari berikutnya Lam Tham mengajar tentang bunglon dan mengatakan ciri-ciri khas spesies itu. Ditambah lagi ada orang-orang terkadang juga seperti bunglon. Mereka akan meniru tindakan, ekspresi, bahkan perilaku orang lain tergantung pada lingkungan sosial yang berbeda. Guru Lam mengajar sambil melihat YTM beranggapan siapapun akan secara tidak sengaja meniru orang lain. Jika tindakan ini melewati batas tertentu maka akan berubah menjadi sejenis penyakit. Pulang sekolah YTM mengajak Tieu ke kedai kopi untuk meminta maaf kepada pihak lain karena menganggap kata-kata guru barusan menyindirnya. Dia sedang berbicara sambil menangis memohon pengampunan tiba-tiba pemeran utama wanita menerima telepon. KHLC memberitahu baru saja mengirim pesan ingin dia melihatnya. Tieu membukanya lalu terkejut melihat video pertengkaran dengan gadis itu saat YTM dituduh salah merampas pacar orang lain. Malam itu, pemeran utama wanita sedang melihat postingan yang mengkritiknya tetapi ketika hendak membalas tiba-tiba ada suara bel pintu. Dia keluar melihat melalui lubang intip tetapi tidak melihat siapapun lalu membuka pintu tiba-tiba melihat ada sebuah hadiah. Tieu membawa barang itu masuk dan membukanya langsung merasa terkejut menemukan di dalamnya adalah fotonya yang berlumuran darah dan di belakangnya ada pisau lipat. Pemeran utama wanita terkejut ketakutan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu terus-menerus. Tieu tidak berniat membukanya tetapi orang itu terus mengetuk.
ia memutuskan untuk mengambil kunci dan pergi keluar. Tetapi ketika melihat melalui lubang intip itu adalah Lin Shen, jadi ia segera membukakan pintu untuknya. Pemeran utama pria masuk dan mendengarkan semua yang diceritakan Xiao Xiao dan memutuskan untuk meminta izin tinggal malam ini. Karena takut akan bahaya, siapa tahu sebentar lagi akan ada orang yang mengantarkan hadiah lagi untuk pemeran utama wanita. Keesokan harinya, mereka berdua pergi bekerja bersama. Begitu Xiao Xiao tiba di tempat kerja, ia dihentikan oleh rekan kerjanya karena semua orang khawatir setelah tahu kejadian kemarin. Pemeran utama wanita lembur, tiba-tiba listrik padam. Tetapi ketika sedang sibuk menyalakan lampu, tiba-tiba Lin Shen masuk dan membuatnya terkejut. Mereka berdua pulang bersama dengan kereta bawah tanah. Pemeran utama pria khawatir sehingga ia ingin Xiao Xiao tinggal di rumahnya untuk sementara waktu agar aman. Di sisi lain, beberapa hari sebelum menjadi asisten pengajar, Yisin telah mendapatkan informasi Xiao Xiao. Jadi ia datang ke rumah sakit untuk menjalani operasi plastik agar bisa persis sama dengan Xiao Xiao. Xiao Xiao sedang berjalan di halaman kampus. Tiba-tiba ia melewati lapangan basket dan melihat Yisin sedang duduk bersama merawat anak laki-laki itu. Ia tiba-tiba teringat bahwa orang itu sangat mirip dengan foto profil pacar San Yi. Sesaat kemudian, Yisin mengikuti Xiao Xiao duduk di kafe. Keduanya tidak berbicara karena ada banyak kesalahpahaman di antara mereka. Xiao Xiao hanya ingin tahu apakah orang tadi adalah pacar San Yi. Yisin menjelaskan bahwa semua itu hanya salah paham dan sebenarnya ia mencari Xiao Xiao karena kata sandi komputer San Yi. Yisin curiga bahwa masalah di internet disebabkan oleh Xiao Xiao dan semua itu hanya karena ingin membantu Xiao Xiao. Sore itu, Xiao Xiao diundang oleh atasan Fanqi untuk berpartisipasi sebagai perwakilan pusat konseling psikologi Xiaoning. Konten yang ingin disampaikan terutama tentang pengalaman pribadinya, berharap dapat membantu semua orang. Setelah presentasi, Xiao Xiao duduk makan bersama atasan Fanqi dan semua orang di perusahaan. Di sisi lain, pemeran utama pria di rumah merasa lapar karena tidak ada makanan dan duduk menunggu Xiao Xiao tetapi ia tidak mengangkat telepon. Sesaat kemudian, Xiao Xiao mabuk berat dan diantar pulang oleh Xiao Ji. Tiba-tiba Lin Shen keluar membuka pintu sehingga ia terkejut melihat Xiao Xiao bersama pria itu. Keesokan harinya di lift, Xiao Xiao melupakan segalanya karena mabuk kemarin. Saat itu, pemeran utama pria sedang merajuk kepada Xiao Xiao dan tidak peduli. Xiao Xiao ingin memasak makanan malam ini untuk menebus kesalahannya. Keduanya pergi bekerja hingga malam hari. Lin Shen pulang kerja tiba-tiba melihat seseorang di bawah rumah yang sangat mirip dengan Xiao Xiao. Tetapi ia yakin ia salah lihat. Di kamar, Xiao Xiao sedang berbaring menonton film untuk bersantai, tiba-tiba mendengar suara Lin Shen pulang dan langsung berlari menyambutnya. Ia sudah menyiapkan makanan di meja tetapi tahu Lin Shen sudah makan, jadi ia membereskan sendirian dengan sedih. Pemeran utama pria melihat itu dan ingin membantu Xiao Xiao. Tiba-tiba ia teringat bahwa orang yang baru saja ia temui di bawah sangat mirip dengan Yisin, jadi ia menceritakannya kepada Xiao Xiao. Keesokan harinya di kampus, Yisin dan San Yi sedang bertengkar tentang masalah video yang diedit. Saat itu, Lin Shen melihat pemandangan mereka berdua sedang berdebat dan segera datang untuk menengahi. Tiba-tiba San Yi tidak sengaja mendorong Yisin sehingga wajahnya menabrak koridor dan berdarah. Lin Shen membawa Yisin ke ruang kesehatan untuk mengobati lukanya. Xiao Xiao mendengar berita itu dan segera berlari ke sana, lalu segera ditarik keluar oleh Lin Shen yang menceritakan bahwa Yisin ingin mencari video asli untuk membersihkan namanya sehingga ia bertengkar dengan San Yi. Sesaat kemudian, Yisin keluar dan Lin Shen pergi mengambil obat agar mereka berdua bisa berbicara. Xiao Xiao melihat sorot mata Yisin dan curiga ia menyukai pemeran utama pria. Yisin akhirnya mengaku menyukai Lin Shen dan ingin Xiao Xiao membantunya menyatakan cinta kepada Lin Shen. Keesokan harinya atasan Xiaoning sedang menikmati tren minuman baru, anggur hijau yang bisa menenangkan suasana hati yang gelisah. Ia melihat Xiao Xiao muncul dan ingin mengajaknya ke restoran yang baru ditemukan Xiaoning akhir pekan ini. Ia ingin Xiao Xiao menelepon Yanle sedangkan ia sendiri akan menelepon Lin Shen. Ketika atasan Xiaoning tahu bahwa Xiao Xiao sudah ada janji akhir pekan ini, ia memutuskan untuk membuat janji dengan Xiao Xiao di lain waktu. Sesaat kemudian, pemeran utama pria muncul di depan Xiao Xiao. Ia melihat Xiao Xiao tampak gelisah, jadi ia segera menuangkan susu madu untuknya. Minuman itu akan membantu memperbaiki suasana hati Xiao Xiao. Pemeran utama pria melihat Xiao Xiao minum dengan nikmat, jadi ia juga ingin mencicipi sedikit tetapi tidak sengaja lipstik Xiao Xiao menempel di bibirnya. Xiao Xiao segera datang membantu Lin Shen membersihkan noda itu. Di luar, rekan kerja yang kebetulan lewat melihat mereka berdua seolah-olah sedang berciuman dan tidak menyangka Lin Shen begitu berani. Keesokan harinya pemeran utama pria datang ke perusahaan dan melihat Xiao Xiao sedang memakai lipstik dan bersiap pergi makan bersama Xiao Qi. Pada saat yang sama, atasan Xiaoning lewat dan memberitahu Lin Shen bahwa hari ini ia melihat suasana hati Xiao Xiao sangat baik. Sepertinya janji makan malamnya sangat menyenangkan. Mendengar itu, ia kesal dan pergi mencari Xiao Xiao. Di dalam ruangan,
Xiao Xiao melihat waktu sudah habis dan berniat pulang, tiba-tiba Lin Shen membawa setumpuk dokumen dan memintanya untuk tetap tinggal lembur. Xiao Xiao mengeluh karena ia ada janji makan sebentar lagi tetapi dipaksa tinggal oleh Lin Shen karena pekerjaan lebih penting. Keesokan harinya di asrama guru, video yang dibuat oleh San Yi ditemukan, tiba-tiba kotak pisau cukur jatuh. Guru tersebut membandingkannya dengan pisau cukur yang dikirimkan kepada Xiao Xiao dan ternyata cocok, jadi ia segera memanggil San Yi ke kantor untuk mengurus surat pengunduran diri dari sekolah. Xiao Xiao dan semua orang tahu berita itu dan akhirnya namanya dibersihkan. Ketika Xiao Xiao sedang menelepon Lele, tiba-tiba pacar San Yi, Peng Su, datang mencarinya. Dia ingin Xiao Xiao membantunya memaafkan pacarnya dan tentang masalah pisau cukur itu, Peng Su mengatakan meskipun tidak ada bukti, ia benar-benar yakin San Yi tidak melakukannya. Dia menunjukkan kepada Xiao Xiao teleponnya yang penuh dengan saat-saat Yisin ingin mencarinya, memberinya harapan lalu memadamkannya. Selain itu, Yisin mencari Peng Su karena ingin tahu kata sandi komputer San Yi, padahal komputer San Yi tidak memiliki kata sandi. Xiao Xiao mendengarkan semua itu dan langsung menaruh curiga pada Yisin. Malam itu, Xiao Xiao duduk bersama gurunya dan menyusun email untuk para pimpinan sekolah, meminta agar San Yi tidak dikeluarkan dari sekolah. Xiao Xiao menceritakan semua yang ia ketahui kepada pemeran utama pria. Tiba-tiba Yisin menelepon Lin Shen dan mengklaim bahwa pisau cukur ditemukan oleh guru dan sekarang semua orang di asrama menyalahkannya. San Yi mengeluh karena ia benar-benar hampir tercekik oleh paksaan teman-temannya. Sekarang Yisin ingin datang ke Lin Shen agar bisa mendengar suaranya, barulah ia benar-benar merasa baik-baik saja. Pemeran utama pria mengajak Yisin ke ruang kerjanya karena hubungan guru dan murid, ia tidak bisa menjadi psikolog resmi Yisin dan menganggapnya hanya sebagai pembicaraan dua orang saja. Keesokan harinya, Lin Shen menggunakan teknik hipnotis untuk terapi Yisin. Yisin datang ke asrama dan merasakan suara air mengalir dan melihat dirinya sendiri di sana sedang mengupas kulit buah persik dan menyebarkannya kemana-mana. Yisin tahu teman sekamarnya alergi tetapi sengaja melakukannya agar bisa bersaing menjadi asisten pengajar Lin Shen. Yisin menyaksikan adegan di mana ia mengambil informasi Xiao Xiao dan juga saat San Yi datang untuk cemburu, ia sengaja membiarkan Lin Shen melihatnya. Yisin kembali ke kenyataan dan langsung berbohong bahwa hipnotisnya sangat efektif. Ia merasa seperti baru saja tidur nyenyak. Pemeran utama pria menduga bahwa Yisin pasti melihat atau mendengar sesuatu saat hipnotis karena ia tiba-tiba terbangun. Yisin merasa takut dan segera mencari cara untuk melarikan diri. Ia berlari keluar dan tiba-tiba bertemu Xiao Xiao. Xiao Xiao menunjukkan kepada Yisin adegan di koridor, orang yang mengirim hadiah itu kepadanya. Ditambah lagi, Yisin menyembunyikan kotak pisau cukur untuk mencelakai San Yi. Yisin bingung tidak tahu bagaimana menjelaskan karena semuanya sudah terungkap. Yisin hanya bisa meminta maaf kepada Xiao Xiao dan memohon pengampunan. Xiao Xiao ingin ia datang ke sekolah, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. San Yi juga sedang menjalani hukuman karena menyebarkan video yang sudah dipotong dan diedit itu. Xiao Xiao terus memarahi Yisin, mengatakan ia tidak seharusnya berbohong, menipu, dan apalagi mencelakai orang lain. Keesokan harinya, Xiao Xiao dan Lin Shen datang ke perusahaan dan diundang oleh semua orang untuk makan hotpot di rumah atasan Xiao Ning. Keduanya langsung menolak karena ada urusan mendesak, tetapi mereka tidak tahu bahwa semua orang sudah mendengar segalanya. Sesaat kemudian, semua orang di perusahaan pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Pada saat yang sama, pemeran utama pria dan Xiao Xiao juga berada di supermarket bersiap untuk makan malam. Mereka berdua memilih makanan bersama, tiba-tiba Xiao Xiao tersesat darinya. Xiao Xiao segera masuk ke ruang informasi dan meminta pengumuman disiarkan agar Lin Shen mencarinya. Di sisi lain, semua orang yang mendengar itu langsung menghubungi pemeran utama pria tetapi tidak ada jawaban. Lin Shen berjalan ke tempat pencarian orang hilang dan menemukan Xiao Xiao. Tiba-tiba Lin Shen melihat atasan Xiao Ning datang, ia langsung bersembunyi. Saat itu, Xiao Ning menelepon lagi, tiba-tiba mendengar bunyi dering tepat di dalam ruangan. Atasan Xiao Ning maju, membuka pintu, bertanya kepada karyawan dan mengetahui bahwa Lin Shen sudah pergi sejak tadi. Tetapi sebenarnya ia tahu Lin Shen bersembunyi di balik pintu. Pemeran utama pria kehabisan akal sehingga ia terpaksa keluar dan ditarik oleh semua orang untuk pulang ke rumah atasan makan hotpot. Atasan Xiao Ning mengirim pesan kepada istri Lin Shen bahwa ia akan menjaga Lin Shen dengan baik. Xiao Xiao menerima pesan itu dan merasa malu, tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Malam itu, semua orang makan hotpot dengan gembira, tetapi hanya pemeran utama pria yang mencari alasan untuk pulang dan segera dihentikan oleh atasan Xiao Ning dengan berbagai cara. Di sisi lain, Xiao Xiao sedang duduk sendirian di rumah Lin Shen, menikmati makanan dan juga wine. Ia sudah kenyang dan mabuk tetapi merasa bosan, jadi ia segera pergi ke sofa dan menari serta bernyanyi sendirian. Sementara itu, Lin Shen sedang dipegang kendali penuh oleh atasan Xiao Ning sehingga ia memohon kepada Xiao Ning terus-menerus barulah diizinkan pulang. Malam itu pemeran utama pria bersama Xiao Xiao membaca berita tentang hukuman Yisin dan semua bahaya sudah berakhir, jadi Xiao Xiao sedang berkemas untuk pulang. Lin Shen melihat itu merasa tidak tega dan mencari alasan,
mengatakan ramalan cuaca menyebutkan malam ini akan hujan, jadi Xiao Xiao sebaiknya tinggal dan pergi di lain hari. Xiao Xiao diam-diam merasa senang mendengarnya. Keesokan harinya di perusahaan, Xiao Xiao sedang pusing menyelesaikan masalah karena surat cinta Kele untuk Zuo yang terlalu berlebihan. Tiba-tiba pemeran utama pria yang berdiri di luar mendengarnya langsung masuk untuk ikut campur. Kele langsung meminta bantuannya. Jadi mereka berdua berbagi cerita cinta mereka agar Kele mencatatnya. Lin Shen sedang bercerita dengan antusias. Tiba-tiba ia menarik Xiao Xiao dan menciumnya. Keesokan harinya, Xiao Xiao kembali ke rumah dan menyimpan barang-barangnya. Lele merasa ada sesuatu antara Xiao Xiao dan Lin Shen, tetapi ketika ditanya, Xiao Xiao tidak mau bicara. Lele tahu bahwa pemeran utama pria bukanlah tipe pria yang mengucapkan kata-kata manis untuk merayu wanita, tetapi tipe pria seperti itulah yang patut dipercaya. Saat itu juga, Xiao Xiao langsung menyangkal, tetapi ia tidak tahu bahwa perkataan Lele itu adalah jebakan. Sesaat kemudian, Xiao Xiao menceritakan semuanya kepada Lele dan berpikir dalam hati, mungkinkah kemampuan menciumnya seburuk itu? Di sisi lain, pemeran utama pria di rumah merasa kosong. Teringat saat-saat Xiao Xiao masih di sana, ia langsung membuka ponselnya dan membaca cerita konsultasi cinta. Keesokan harinya, Xiao Xiao sedang melakukan terapi hipnotis untuk Sandong. Ia merasakan tekanan pekerjaan, uang, dan dewan direksi menekannya. Karena terlalu stres, Sandong tiba-tiba terbangun dan merasa situasinya cukup rumit sehingga ia ingin Lin Shen mengobatinya. Sesaat kemudian, pemeran utama pria datang untuk minum kopi dan melihat Xiao Xiao mengambil air dingin untuk minum obat. Ia langsung mengambil gelas itu, membuang isinya, dan mengambil air hangat untuk Xiao Xiao minum. Karena perutnya tidak baik, ia tidak boleh minum air dingin. Xiao Xiao terkejut tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi. Ia kembali ke ruang kerjanya. Tiba-tiba Lin Shen datang membawakan makanan. Mereka berdua duduk bersama menyelesaikan masalah sulit. Sandong dan juga atasan Xiao Ning mengajak Lin Shen dan Xiao Xiao makan bersama besok. Ia ingin Xiao Xiao mengajak Yan Le juga. Keesokan harinya, keempat orang itu duduk bersama merayakan perilisan Dream Garden milik Yan Le. Lin Shen melihat Xiao Xiao minum anggur dan langsung menghentikannya karena khawatir dengan perut Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak mendengarkan, langsung meminumnya sampai habis tanpa tersisa setetes pun. Semua orang makan dengan gembira sampai mabuk dan ketika tiba saatnya untuk membereskan, atasan Xiao Ning khawatir dengan kesehatan Xiao Xiao sehingga ia menyuruh mereka berdua pulang lebih dulu. Malam itu, pemeran utama pria berjalan-jalan bersama Xiao Xiao. Tiba-tiba penjual bunga datang dan ingin Lin Shen membelikannya untuk pacarnya. Lin Shen hendak membeli ketika mendengar Xiao Xiao mengatakan bahwa ia bukan pacarnya. Pemeran utama pria mendengar itu dan juga mengakui bahwa Xiao Xiao bukan kekasihnya. Xiao Xiao marah dan langsung pergi. Keesokan harinya, Xiao Xiao sengaja memakai cincin di jari telunjuk dan masuk untuk memberikan jadwal minggu depan kepada Lin Shen. Pemeran utama pria melihat itu ingin mengajak Xiao Xiao makan siang, tetapi ditolak. Lin Shen langsung mengubah arah pembicaraan, mengatakan bahwa sebenarnya ia mengajak atasan Xiao Ning. Xiao Xiao kesal dan langsung mengumumkan bahwa ia mengambil cuti sore hari dan segera pergi keluar. Atasan Xiao Ning tahu bahwa selama ini Xiao Xiao tidak pernah memakai cincin. Hari ini ia tidak hanya memakai cincin tetapi juga di jari telunjuk. Ini membuktikan ia masih lajang. Sore itu, pemeran utama pria bergegas pergi ke bioskop. Tiba-tiba ia menerima telepon dari panti jompo yang memberitahukan tentang kakeknya. Jadi ia segera turun di stasiun kereta bawah tanah. Di sisi lain, Xiao Xiao sedang menunggu Lin Shen datang menonton film yang sudah dipesan oleh atasan Xiao Ning. Ia menunggu lama tetapi tidak melihat Lin Shen. Ia langsung menelepon tetapi tidak ada jawaban. 1 jam sebelumnya, Xiao Ji kembali ke kantornya dan menelepon kaki tangannya. Ia melaporkan bahwa masalah panti jompo sudah diselesaikan dan sisanya diserahkan padanya. Di sisi lain, Xiao Xiao menunggu terlalu lama sehingga ia keluar untuk bermain permainan anak-anak sebagai hiburan. Tiba-tiba atasan Fanki muncul tepat di depannya. Lin Shen datang ke panti jompo untuk mengunjungi ibunya. Dokter mengumumkan bahwa ibunya tiba-tiba mengalami muntah-muntah. Fenomena ini tidak jarang terjadi secara klinis, jadi biarkan pasien diobservasi sebentar. Pemeran utama pria ingat Xiao Xiao sedang menunggunya. Ia hendak menelepon tetapi ponselnya tidak ada. Jadi ia meminjam telepon perawat tetapi tidak ada respons. Di sisi lain, Xiao Ji datang dan melihat Xiao Xiao berpakaian rapi seperti itu, tetapi ditinggal sendirian. Oleh karena itu, Xiao Ji menarik tangan Xiao Xiao untuk menonton film bersamanya. Tiba-tiba pemeran utama pria muncul, melepaskan tangan Fanki dari Xiao Xiao. Lin Shen membawa Xiao Xiao ke tempat lain, tidak ingin Xiao Xiao bersama Fanki. Xiao Xiao menyesali beberapa telur mainan yang ia habiskan banyak uang untuk membukanya. Tetapi Lin Shen mencegahnya untuk kembali. Sesampainya di perusahaan, semua orang heboh karena ada mesin telur mainan tepat di dapur tetapi tidak ada satupun koin untuk bermain. Xiao Xiao melihat itu dan teringat bahwa tadi ada sekeping koin muncul di mejanya. Ia pun kembali untuk melihatnya. Sesaat kemudian, Kele tahu Zuoyan ada di restoran, ia pun pergi ke sana. Ia terkejut melihat Zuoyan sedang kencan buta, ia langsung duduk di meja sebelah untuk mengamati. Zuoyan dengan santai berbicara dengan pria itu untuk waktu yang lama.
Tetapi ketika topik pernikahan diangkat, ia langsung terdiam karena saat ini ia tidak memikirkan masalah itu. Pria itu terus-menerus membicarakan pernikahan, meminta anak, dan keturunan yang membuat Zuo Yan tidak nyaman. Tiba-tiba Kele muncul dan mengaku sebagai ban serep Zuo Yan. Kele yang kesal mendengar itu langsung berbalik dan mengejek pria yang kencan buta dengan Zuo Yan itu. Pria itu berdiri dan berdebat sengit dengan Kele, tetapi saat itu Zuo Yan menggandeng tangan Kele, mengatakan bahwa ban serep kini sudah resmi. Malam itu, Kele mengantar Zuo Yan pulang, ingin memastikan apakah perkataannya tadi itu benar atau tidak. Zuo Yan menghindar, pura-pura tidak ingat apa yang ia katakan. Ia mendengar itu, kecewa dan pergi, tetapi ia tiba-tiba teringat Zuo Yan memegang jaketnya. Di dalamnya ada secari kertas berisi puisi yang ia tulis untuk mendekati Zuo Yan, jadi ia harus segera kembali untuk mengambilnya. Kele bergegas lari tetapi sudah terlambat, Zuo Yan sudah membacanya. Zuo Yan mengejek Kele melakukan ini untuk menjebaknya. Zuo Yan kesal, mengembalikan jaket, dan pergi, tetapi ia langsung ditarik kembali oleh Kele yang mengungkapkan perasaannya. Zuo Yan paling benci dijebak orang lain dan tidak ingin Kele mengubah apapun karena Zuo Yan sudah setuju dengan Kele. Keesokan harinya Xiao Xiao melihat Zuo Yan menyeduh kopi sambil bernyanyi dengan gembira. Xiao Xiao bertanya dan baru tahu bahwa Zuo Yan berhasil dalam kencan butanya kemarin. Ia merasa khawatir dan segera menelepon Kele. Kele sedang berbaring di rumah menikmati kebahagiaan. Tetapi ketika Xiao Xiao menelepon, ia berakting. Sekarang tidak ada cara lain karena mereka berdua adalah pria tampan dan wanita cantik, tidak mungkin ikut campur. Xiao Xiao merasa bahwa semua yang ia dan Lin Shen ajarkan dan bantu secara diam-diam semuanya sia-sia. Kele tidak punya pilihan lain karena orang yang berhasil kencan buta dengannya adalah saya. Xiao Xiao terdiam tidak tahu harus berkata apa lagi dan langsung menutup telepon. Xiao Xiao kesal karena bahkan Kele berhasil menyatakan cinta, sementara ia belum pernah ada yang menyatakan cinta. Xiao Xiao tiba-tiba melihat mesin telur mainan, ia langsung mengambil koin di sakunya untuk bermain. Xiao Xiao terkejut saat menerima telur mainan yang di dalamnya tertulis maukah kamu jadi pacarku. Pada saat yang sama Lin Shen muncul, Xiao Xiao ingin bertanya apa maksud semua ini. Pemeran utama pria malu tidak bisa berkata-kata, hanya bisa tersenyum masam. Ia hanya tahu maksudnya sudah ada di kertas itu. Xiao Xiao melihat Lin Shen tidak mau menyatakan cinta, jadi ia memutuskan untuk pergi. Xiao Xiao mengatakan jika Lin Shen tidak mau bicara, ia benar-benar akan pergi makan dengan orang lain sekarang. Lin Shen melihat Xiao Xiao benar-benar pergi, ia langsung menariknya dan menciumnya. Keduanya sedang berciuman, tiba-tiba Zuo Yan muncul memotong momen itu. Keduanya malu dan hanya bisa tersenyum masam. Pemeran utama pria dengan serius mendekati Xiao Xiao tanpa berkata apa-apa dan melepaskan cincin di jari telunjuknya. Ia mengambil cincin pasangan yang sudah disiapkannya dari saku dan memakaikannya di tangan Xiao Xiao sebagai tanda kepemilikan. Keesokan harinya Xiao Xiao datang ke perusahaan dan melihat ada buket bunga yang dipesan oleh Lin Shen. Ia menunggu di kantor tetapi tidak melihat Lin Shen datang memberikannya, ia pun pergi menemuinya. Xiao Xiao mencari alasan untuk memberikan kopi dan duduk bertanya kepada Lin Shen, tetapi tidak ada apa-apa, jadi ia merajuk dan pergi. Sesaat kemudian, Xiao Xiao diam-diam mengikuti pemeran utama pria yang membawa buket bunga ke suatu tempat. Tiba-tiba ia ketahuan, Lin Shen menariknya dan memperkenalkan Xiao Xiao kepada ibunya. Pada hari perjalanan, atasan Xiao Ning dan Yan Le bersama dengan rekan kerja di perusahaan membuat keramik bersama. Sudah ada dua pasangan yang jadian, tetapi hanya atasan Xiao Ning yang belum karena Yan Le dihantui oleh trauma pacar lamanya sehingga ia belum siap untuk mencintai siapapun. Lin Shen dan Xiao Xiao pergi ke taman hiburan bersama dengan sangat bahagia. Tiba-tiba di sekitar mereka ada pasangan yang menyatakan cinta satu sama lain. Xiao Xiao melihat itu dan ingin Lin Shen sekali saja mengatakan bahwa ia menyukainya, tetapi Lin Shen mengabaikannya. Pemeran utama pria melihat Xiao Xiao kesulitan melepaskan sabuk pengaman dan tidak berhasil. Lin Shen segera datang membantu dan mengambil kesempatan itu. Ia tiba-tiba langsung mencium Xiao Xiao dan menyatakan cinta kepadanya. Mereka berdua berjalan di pantai mengucapkan kata-kata manis dan bermain bersama seperti anak kecil. Keesokan harinya, Xiao Xiao datang mengunjungi ibu Lin Shen. Tiba-tiba perawat memberitahu bahwa akan turun hujan lebat. Xiao Xiao sedang dalam perjalanan pulang tetapi hujan terlalu deras sehingga ia harus masuk ke toko kelontong untuk membeli payung. Saat itu, ia melewati seorang pria berpakaian hitam tetapi tidak menyadarinya. Pria itu datang ke rumah sakit. Menunggu perawat piket pergi, ia langsung memadamkan semua listrik untuk beraksi. Sementara Xiao Xiao sedang membayar, ia tidak melihat ponselnya lagi. Ia pun membayar tunai dan meminjam telepon rumah untuk menelepon. Sesaat kemudian Xiao Xiao kembali ke rumah sakit dan menemukan ibunya berbusa di mulut. Ia segera memanggil dokter untuk memberikan pertolongan pertama. Lin Shen mendengar kabar itu dan bergegas lari untuk melihat kondisi ibunya. Keesokan harinya ibu Lin Shen berhasil melewati masa kritis. Lin Shen datang dan melihat Xiao Xiao yang berjaga semalaman tertidur lelap. Xiao Xiao melihat Lin Shen datang dan langsung bertanya mengapa alarm pemantauan tidak berbunyi. Lin Shen sudah bertemu dengan kepala departemen tadi malam dan meminta untuk mengganti semua peralatan di rumah sakit. Mereka berdua sedang duduk bercerita, tiba-tiba Xiao Xiao melihat tangan ibu Lin Shen bergerak, ia langsung pergi memanggil dokter. Lin Shen datang ke sisi ibunya dan terharu melihat ibunya bangun.
Xiao Xiao kembali dan melihat pacarnya dan ibunya seperti itu, ia juga tidak bisa menahan perasaannya. Kemudian Ibu Lin Shen dipindahkan ke kamar lain untuk perawatan pemulihan. Setelah itu, pemeran utama pria mengajak ibunya menghirup udara segar untuk bersantai. Ibu Lin Shen kembali ke kamar dan sedang berlatih berjalan, tiba-tiba Xiao Xiao datang membantunya dan membawakan kue asin untuk dimakan. Ibu Lin Shen ingin Xiao Xiao membantunya pergi ke suatu tempat. Xiao Xiao mengantar Ibu Lin Shen ke mobil. Ibu Lin Shen tiba-tiba merasa takut karena bertahun-tahun yang lalu, ia sendiri yang menyebabkan kecelakaan sehingga putranya juga ikut terlibat. Keduanya sampai di pasar, semuanya masih sama. Tiba-tiba Ibu Lin Shen melihat permen gulasan Wukong. Jadi Xiao Xiao langsung membelikannya. Tak lama kemudian keduanya kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan Lin Shen, sehingga ia memberikan permen yang baru dibelinya. Pemeran utama pria teringat saat kecil ia suka makan permen gula Monkey King, tetapi ibunya bersikeras tidak mengizinkannya. Kembali ke rumah, pemeran utama wanita membantu Lin Shen menghipnotis dirinya sendiri untuk menemukan solusi untuk melepaskan diri dari ketakutan akan mobil di masa lalu. Dia merasa seperti kembali ke rumah masa kecilnya dan semuanya terasa sangat akrab. Ketika pemeran utama pria melihat pintu di depannya, dia mendekat untuk membukanya, tetapi pintu lain muncul, dan siklus itu terus berlanjut tanpa jawaban. Lin Shen terbangun dan berpikir itu bukan perlawanan terhadapnya, tetapi urutan bimbingan Xiao Xiao semuanya diajarkan olehnya. Keesokan harinya, saat pergi bekerja, pemeran utama pria, setelah selesai merawat Sandong, pergi mencari pacarnya. Tuan Lin masuk ke kamar dan melihat Tuan Xiao sedang mendiskusikan Yan Luo dengannya, jadi dia segera pergi. Setelah itu, pemeran utama wanita datang mencari pacarnya dan melihatnya berpura-pura cemburu pada Xiao Ning. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari panti jompo yang mengatakan sesuatu sedang terjadi. Pemandangan beralih, Sandong sedang duduk di dalam mobil dan disiksa sampai mati oleh gas. Dia sedang mencoba menelepon polisi. Saat itu, anak buahnya melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka untuk menyingkirkan Sandong bagi Xiao Qi. Di sisi lain, kedua orang itu sedang mengemudi di dalam mobil, tetapi pemeran utama pria merasa tidak nyaman karena obsesi masa lalunya dengan kain. Tepat pada saat itu, dia merasa tegang dan melihat jimat di dalam mobil bergoyang, sehingga Lin Shen jatuh ke dalam kondisi terhipnotis, mengingat saat kecelakaan mobil dan saat dia kembali ke masa kecilnya ketika dia sakit. Tapi dia tidak berani mengatakannya karena jika dia memberitahu ibunya, ibunya akan tetap menginginkan anaknya menjadi yang terbaik. Akhirnya, pemeran utama pria menceritakan semuanya kepada ibunya dan diterima olehnya, sehingga dia melepaskan diri dari bayangan psikologis di dalam mobil. Tiba-tiba di rumah sakit dia bertemu ibunya. Dia menyesali kejadian di masa lalu yang meninggalkan banyak penderitaan pada putranya. Ibunya mengira dia berutang banyak pada putranya, tetapi Lin Shen tidak memedulikan hal-hal itu dan telah lama memaafkan pihak lain. Pemandangan beralih, Tuan Xiao dan Yan Luo pergi bungee jumping bersama. Dia telah menyelamatkannya dari obsesi yang diciptakan oleh mantan pacarnya. Tuan Xiao memiliki pemikiran yang sangat berani dan tidak tahu apakah pihak lain ingin mencobanya. Saat dia melukis, dia biasanya menciptakan apa yang disebut pacar sementara. Dia bertanya kepada Yan Luo apakah dia setuju untuk menjadikannya pacar sementara. Yan Luo ragu-ragu memikirkan bagaimana Xiao Ning peduli dan menyelamatkannya dari hal-hal sebelumnya. Akhirnya, Yan Luo setuju untuk menjadi pacarnya. Mereka berdua pergi makan dan berbelanja bersama sebelum kembali ke rumah. Tiba-tiba, Yan Luo melihat ibunya sedang menunggu di depan pintu. Jadi dia langsung memperkenalkan Xiao Ning kepada ibunya. Tak lama kemudian dia pergi, ibunya langsung berbalik dan memarahi banyak hal dan terus menekan Yan Luo. Dia telah menahannya terlalu lama dan tidak tahan lagi, jadi dia meledak dan memutuskan hubungan dengan ibunya, termasuk masalah keuangan yang selama ini harus disediakan oleh Yan Luo. Dia duduk sendirian sambil menangis, tiba-tiba Xiao Ning muncul untuk menghiburnya. Yan Luo menceritakan kepada pihak lain bahwa hari ini dia benar-benar bahagia karena bisa mengungkapkan semua kata-kata yang telah lama disembunyikan di hatinya. Keesokan harinya, pemeran utama pria datang ke rumah Xiao Xiao untuk menjemputnya bertemu orang tua pihak lain. Tiba-tiba ada telepon dari Xiao Ning yang mengabarkan telah terjadi sesuatu. Di kantor polisi, Lin Shen sedang memberikan kesaksian dan bekerja sama dalam penyelidikan kasus hilangnya Sandong secara tiba-tiba. Dia meninggalkan buku harian lalu mengemudikan mobilnya ke hutan di pinggir kota dan menghilang. Di dalam buku harian itu tercatat dengan sangat jelas setelah Sandong mengetahui bahwa ibu pemeran utama pria telah menggunakan mesin elektrokardiogram yang dijualnya dan mengalami kecelakaan. Suasana hati Sandong menjadi lebih buruk dan dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Jadi keluarganya curiga alasan dia menghilang adalah karena dia mengalami sinyal psikologis negatif selama proses hipnosis. Kembali ke perusahaan, Lin Shen diam-diam memikirkan kembali kata-kata Xiao Ning. Dia berpikir bahwa keluarga Sandong pasti tidak akan tinggal diam. Jelas itu menargetkannya dan jika pemeran utama pria sudah siap secara mental, dia berharap itu tidak akan memengaruhi Xiao Xiao. Beberapa hari kemudian, pemeran utama wanita kembali setelah mengunjungi orang tuanya.
dia terus mencoba menghubungi pemeran utama pria tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba Lin Shen kembali tepat waktu. Xiao Xiao dengan gembira berlari keluar untuk menyambutnya dan mengajaknya masuk untuk menikmati masakan ibunya. Pemeran utama pria tidak bisa makan karena begitu banyak hal yang terjadi dan Lin Shen ingin mereka berdua berpisah sementara waktu sekarang. Beberapa hari terakhir ini dia telah berpikir dengan sangat matang bahwa mereka berdua tidak cocok satu sama lain. Pemeran utama wanita terkejut tidak percaya, tetapi tahu bahwa pihak lain sedang mengalami sesuatu yang tidak berani dia katakan. Dia ingin, tidak peduli apa yang terjadi, mereka berdua akan menyelesaikannya bersama. Dan jika tidak bisa, Xiao Xiao tetap ingin berada di sisinya. Tuan Lin, karena takut pemeran utama wanita akan terlibat, bersikeras untuk mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya, pemeran utama pria datang ke perusahaan Xiaoning dan melihat seseorang mengirim artikel ke majalah psikologi mingguan yang memfitnah pusat mereka dengan jahat. Editor yang dekat dengannya bertanya untuk memverifikasi terlebih dahulu sebelum memikirkan cara untuk menghentikannya. Hal lain adalah Xiao Xiao sudah mengundurkan diri sejak tadi malam. Di sisi lain, pemeran utama wanita baru saja bangun tidur dan menerima pesan dari teman-temannya bahwa karena mereka tidak bisa membantunya memukuli pacarnya, mereka hanya bisa memberinya tiket untuk bepergian untuk menghilangkan stres. Sore itu Lin Shen melihat postingan di media sosial bahwa pemeran utama wanita sedang berlibur. Semua orang di perusahaan juga bertanya-tanya mengapa Xiao Xiao mengundurkan diri untuk pergi berlibur sendirian seperti itu. Di sisi lain, dia tiba di hotel dan sedang merenung ketika dia membaca artikel yang menyerang pusat dan pemeran utama pria. Xiao Xiao khawatir dan buru-buru ingin kembali ke rumah, tetapi sayangnya teleponnya jatuh dan hancur. Pada saat yang sama, Lin Shen diserang oleh banyak orang asing yang berdiri di bawah pusat. Tiba-tiba dia melihat berita di teleponnya yang melaporkan bahwa tempat pemeran utama wanita pergi berlibur terkena hujan deras dan terjadi tanah longsor. Di sisi lain, Xiao Xiao sedang tidur ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, Xiao Ji terkejut karena dia juga mendengar berita bahwa tempat ini terkena tanah longsor. Jadi dia datang dengan membawa makanan dan minuman karena khawatir. Lin Shen khawatir dan menelepon pihak lain tetapi tidak berhasil. Jadi dia pergi langsung ke tempat Xiao Xiao berada. Pemeran utama wanita sedang duduk makan bersama Tuan Fan ketika ada ketukan di pintu. Dia membukanya dan terkejut melihat dia datang. Pemeran utama pria terkejut ketika dia melihat Xiao Ji juga ada di sini bersama Xiao Xiao. Malam itu, Tuan Lin pergi ke kamar pemeran utama wanita untuk membahas masalah Sandong tetapi tidak ada hasil yang berarti. Mereka berdua harus menggunakan hipnosis untuk membantunya mengingat detail semua yang terjadi. Tiba-tiba Tuan Fan datang, Xiao Xiao menyuruhnya bersembunyi di kamar mandi. Dia datang untuk memberikan telepon baru dan beberapa makanan ringan untuk pemeran utama wanita. Keduanya sedang duduk makan bersama ketika tiba-tiba terdengar suara air di kamar mandi. Tuan Fan segera ingin meminjam toilet sebentar. Untungnya, dia tidak tahu apa-apa dan hanya menginstruksikan pemeran utama wanita cara menggunakan pengering pakaian di kamar mandi. Setelah itu, Tuan Fan pergi, Xiao Xiao segera masuk dan mengetahui bahwa Lin Shen sedang bersembunyi di bawah bak mandi yang penuh busa. Ketika dia memanggilnya keluar, tiba-tiba dia ditarik ke bawah oleh pihak lain. Keduanya bersenang-senang di sana ketika tiba-tiba pemeran utama pria ingin menciumnya tetapi dihentikan oleh Xiao Xiao. Pemeran utama wanita berpikir dia masih baik-baik saja sendirian, jadi dia tidak mau, tetapi dia mengabaikan semuanya dan menarik pihak lain untuk menciumnya secara paksa. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar untuk melanjutkan penyelidikan kasus Sandong. Saat Xiao Xiao dihipnotis, dia menemukan logo tempatnya adalah grup titik kesalahan. Lin Shen segera menelepon Xiao Ning untuk menyelidiki Xiao Ji untuk melihat konspirasi apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, pemeran utama wanita sedang berbaring ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia keluar untuk melihat dan mengetahui bahwa seseorang telah memesan kue untuknya. Dan tiba-tiba pemeran utama pria muncul dengan buket bunga di tangannya dan memberikannya kepadanya untuk ulang tahunnya. Xiao Xiao mendengar itu, langsung membuang buket bunga itu karena besok baru ulang tahunnya. Di dalam kamar, Lin Shen merasa bersalah, jadi dia membuka sebotol anggur untuk menghukum dirinya sendiri. Mereka berdua mengobrol dengan gembira sampai malam. Dia bangun dan melihat pihak lain masih tidur, jadi dia mengambil kue untuk pemeran utama wanita agar meniup lilin, tetapi Tuan Lin memanggilnya berulang kali, dia tidak bisa bangun. Pemeran utama pria akhirnya mengolesi kue di hidung Xiao Xiao sebagai ucapan dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Lin Shen pergi ke bandara untuk bersiap kembali ke perusahaan untuk menangani pekerjaan yang tertunda. Ketika tiba-tiba pemeran utama wanita muncul dan naik penerbangan yang sama dengannya. Keduanya duduk untuk menyelesaikan masalah emosional mereka saat ini dan menemani satu sama lain untuk menangani semua masalah yang dihadapi pemeran utama pria. Lin Shen dan Xiao Xiao dijemput oleh Tuan Xiao untuk kembali ke rumah. Dia telah menemukan bahwa Xiao Ji adalah anak tunggal. Sejak kecil dia dibawa ke luar negeri oleh orang tuanya dan baru kembali ke negara itu beberapa tahun terakhir. Saat kembali, dia baru mulai berbisnis dengan berinvestasi di beberapa perusahaan. Tetapi apakah Xiao Ji memiliki hubungan dengan Sandong, kita tidak bisa tahu. Lalu Tuan Fan menceritakan bahwa dia juga punya saudara. Tiba-tiba Zuo Yan menelepon untuk melaporkan bahwa ada banyak orang memblokir pintu di luar. Xiao Xiao segera ingin memintanya melakukan sesuatu.
yaitu menyelidiki video kamera pengawas untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan yang datang membuat masalah selama beberapa hari ini. Tak lama kemudian mereka berdua menerima pesan dari Zuo Yan bahwa memang benar selama beberapa hari orang-orang itu datang untuk membuat masalah. Ada sebuah mobil yang berhenti di posisi yang sama untuk mengamati. Pada saat yang sama, Xiao Ning mengetahui berita itu, jadi dia mengikuti mobil itu sampai ke terowongan. Dia berhasil mengambil gambar transaksi uang orang-orang itu. Lin Shen menerima kabar itu dan melihat bahwa plat nomor kedua mobil itu cocok. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah ketika dia melihat orang itu yang sangat dikenalnya. Pemeran utama pria teringat beberapa kali dia bertemu dengan pria itu dan menjadi curiga. Keesokan harinya, semua orang berpisah untuk menyelidiki, sementara pemeran utama wanita setiap hari datang ke rumah sakit tempat Sandong berada untuk membantu istrinya beristirahat. Setelah beberapa hari, pemeran utama wanita dan Yan Luo pergi mencari tempat yang menjual pin lencana yang dikenakan oleh Tuan Fan. Akhirnya, mereka menemukannya di sebuah toko lama dan itu dipesan khusus oleh seorang pelanggan bernama Luyan, dan sangat mungkin dia adalah orang misterius itu. Lin Shen berpikir itu tidak mungkin karena Luyan sudah meninggal. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke pusat anak-anak untuk mencari informasi lebih lanjut. Pengurus membawa Lin Shen dan Xiao Xiao ke kamar tempat Fan Qi dan Luyan tinggal sejak kecil dan menunjukkan foto-foto masa kecil mereka berdua. Pemeran utama wanita bertanya-tanya mengapa ada orang lain dan merasa akrab dengan saudara Fan Qi. Dia hanya ingat bahwa dia tidak begitu baik. Dia hanya tahu bahwa dia adalah Huang Yuan dari Yuan Fuli di tahun yang sama dengan mereka berdua. Pada hari pertama mereka masuk, ketiganya bertengkar dengan teman-teman sekelas lainnya sehingga tangan Huang Yuan berdarah dan memiliki bekas luka yang sangat jelas. Setelah insiden itu, ketiga bersaudara itu menjadi lebih dekat. Keesokan harinya, pemeran utama pria datang mencari Tuan Fan tetapi tidak ada kebahagiaan, jadi dia memberikan hadiah terlebih dahulu, yakin bahwa dia akan datang mencarinya. Tak lama kemudian resepsionis memanggil Lin Shen ke kamar Fan Qi. Pemeran utama pria mengatakan bahwa pin lencana ini membawa sebuah cerita dan dia menceritakan semuanya kepada pihak lain untuk menyiratkan bahwa itu adalah dia di masa lalu. Lin Shen mengira dia telah berhasil menghipnotisnya, tetapi tidak. Tuan Fan melanjutkan ceritanya dan bangun untuk mengancam ibu pemeran utama pria. Lin Shen yang mendengarnya tidak bisa mengendalikan diri, langsung meraih kerah pihak lain dan ingin bertengkar. Di sisi lain, Sandong akhirnya sadar setelah beberapa hari, tetapi dia mengalami amnesia sementara karena terlalu banyak menghirup gas. Saat itu Xiao Xiao membawa minyak wangi untuk Sandong agar dapat membangkitkan ingatannya melalui indera penciumannya. Sandong makan makanan yang disukainya dulu juga tidak ingat, tetapi ketika dia mencium baunya, itu langsung merangsang ingatannya. Tak lama kemudian Xiao Xiao sedang berbicara dengan istrinya ketika Lin Shen datang untuk memberitahu bahwa polisi Chen telah mengonfirmasi rekaman suara itu telah diedit. Setelah diselidiki, Sandong dan Fan Qi memiliki hubungan dekat, jadi dia pasti akrab dengan aroma di ruang kerjanya. Keesokan harinya, Sandong sedang tidur ketika dia mengingat semua kenangan tentang Fan Qi yang mengancamnya dan telah berjanji akan menyelamatkannya jika terjadi sesuatu. Namun ketika dia bangun, dia ingat saat dia mengalami kecelakaan dan tidak ada yang membantunya sama sekali. Sore itu, Xiao Xiao hendak keluar ketika tiba-tiba dia bertemu Fan Qi di depannya. Mereka berdua pergi ke kafe untuk duduk dan mengobrol. Dia memberitahu bahwa dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan memberinya hadiah, tetapi baru boleh membukanya setelah kembali. Di sisi lain, pemeran utama pria menerima kabar bahwa Sandong telah menyatakan niatnya untuk bekerja sama dan melaporkan seluruh kejadian kepada polisi. Lin Shen sedang dalam perjalanan untuk menjemput Xiao Xiao, tetapi tidak tahu bahwa pemeran utama wanita, ketika sedang dalam perjalanan pulang, telah diculik oleh pria berjaket hitam. Pemeran utama pria tiba di tempat Xiao Xiao berjanji, tetapi ketika dia menelepon, dia tidak menjawab. Tiba-tiba dia menemukan teleponnya jatuh di bawah semak-semak. Lin Shen panik dan tidak tahu apa yang terjadi pada pihak lain. Di sisi lain, Fan Qi kembali ke ruangan rahasia dan mengenang masa lalu ketiga bersaudara. Tiba-tiba ada telepon. Pria berjaket hitam melaporkan semuanya berjalan lancar dan melanjutkan sesuai rencana awal. Tuan Fan telah mengatur dengan baik untuk anak buahnya agar dapat melarikan diri sementara waktu. Tetapi dia tidak ingin pergi kemanapun dan ingin menyelesaikan masalah bersama. Ayuan sedang bersama Xiao Xiao dan tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap tetapi akan menjamin keselamatannya. Dia berpikir Lin Shen tidak sabar untuk menemukan Fan Qi, jadi tidak ada waktu lagi. Tuan Fan sangat marah karena Ayuan berani melibatkan pemeran utama wanita karena masalah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Xiao Xiao. Pada saat yang sama, pemeran utama pria masuk untuk memeriksa kamera dan melihat mobil yang sangat familiar, lalu menyuruh polisi Chen untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian dia menerima kabar bahwa Huang Yuan tidak terlihat di dalam mobil, jadi dia pasti mengganti mobil untuk melarikan diri. Tiba-tiba Lin Shen menerima pesan aneh. Ketika dia membukanya, dia melihat pacarnya diculik dan dia tidak boleh melapor ke polisi. Dia berjalan sendirian di jalan sesuai petunjuk pria itu dan tahu bahwa ada polisi yang mengikutinya. Pemeran utama pria mengikuti petunjuk, naik kereta bawah tanah, lalu pergi ke toilet untuk mengganti telepon dan mobil baru agar bisa melepaskan diri dari polisi dan pergi ke rumah Huang untuk menemui pacarnya. Sesampainya di sana, Lin Shen mencari-cari di sekitar. Tiba-tiba
Tiba-tiba Fanki menggunakan tongkat untuk memukulnya secara diam-diam. Pemeran utama pria belum sempat sadar, dia sudah menerima beberapa pukulan lagi darinya. Tuan Fan berpikir jika bukan karena Lin Shen, Luyan juga tidak akan mati. Pemeran utama pria mengatakan bahwa saudaranya mengemudi dan menabrak Yo Rui sampai mati. Luyan melakukan itu hanya untuk melindungi Fanki. Meskipun dia memiliki penyakit di tubuhnya, dia tidak melaporkannya dan akhirnya meninggal di penjara. Dia sangat membenci Lin Shen tetapi tidak bisa mendorongnya sampai mati. Di dalam hati Tuan Fan tahu betul bahwa dia telah membunuh Luyan. Kekecewaan semacam ini akan selalu melekat padanya sampai dia berhasil, setelah setiap hari dia harus hidup dalam keputusasaan dan penyesalan. Pada saat yang sama, Huang Yuan sedang menggendong Xiao Xiao dan melemparkannya ke pantai berpasir dekat laut. Dia bangun dan melihat bekas luka di tangan pihak lain, jadi dia menebak bahwa itu adalah Huang Yuan. Dia berpikir bahwa jika pemeran utama wanita ingin menyelamatkan Ibu Lin Shen, dia harus mati sebagai pengganti dan menebus kesalahan untuk Luyan. Di sisi lain, Fanki mencabut pisau untuk menyerang pemeran utama pria. Dia terkejut dan melawan, tetapi dia ditusuk sekali di perut olehnya. Tuan Fan mengira dia sudah selesai, jadi dia menelepon Huang Yuan. Tiba-tiba Lin Shen tiba-tiba menyerangnya secara diam-diam. Keduanya saling bertarung tetapi pemeran utama pria terluka parah sehingga tidak bisa melawannya. Saat itu Huang Yuan sedang menyiksa Xiao Xiao, menguncinya di dalam mobil lalu mendorongnya ke laut, ingin menenggelamkan pihak lain sampai mati. Fanki sedang menuangkan bensin, bersiap untuk menghabisi pemeran utama pria agar bisa menebus kesalahan untuk Luyan. Tiba-tiba polisi datang mengepung tepat waktu. Dia memegang korek api dan langsung membuangnya, lalu dia tertembak peluru tembaga dari polisi. Fanki tewas dan kedua orang itu dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan tepat waktu oleh polisi. Pemeran utama wanita kembali ke rumah dan membuka hadiah yang diberikan Fanki sebelum dia meninggal. Di dalam buku itu ada surat yang dilipat menjadi bentuk pesawat. Dia mencatat dan menceritakan semua yang dialami oleh mereka selama bertahun-tahun. Setahun kemudian, Xiao Ning sedang membeli cincin untuk melamar pacarnya. Di sisi lain, Lin Shen dan Xiao Xiao sedang bermain game di TV. Pemeran utama wanita menang, jadi dia harus menuangkan air untuknya. Saat itu, Xiao Xiao menerima pemberitahuan bahwa emailnya telah disetujui. Tanggal 1 bulan depan, pemeran utama wanita harus berada di Inggris untuk melakukan pertukaran akademis internasional di bidang psikologi selama 3 bulan. Lin Shen kembali membawa air. Pemeran utama wanita ingin menceritakannya kepada pihak lain tetapi tidak jadi mereka berdua terus bermain game bersama. Keesokan harinya, Xiao Xiao menceritakan kepada Yan Luo bahwa dia harus pergi untuk pertukaran selama 3 bulan tetapi akan memakan waktu 1 tahun lagi untuk pergi bersama delegasi sekolah untuk bantuan psikologis di seluruh dunia. Saat mereka berpisah, pemeran utama wanita berpikir dia tidak membutuhkan cinta lagi dan ingin fokus pada karirnya. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Kesempatan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi dari dulu hingga sekarang Lin Shen selalu ada di sisinya untuk melindunginya. Xiao Xiao juga ingin melihat apakah dia bisa menjadi kuat dan luar biasa dengan kekuatannya sendiri sehingga ketika ada masalah, mereka berdua akan mengatasinya bersama. Malam berikutnya, Xiao Ning dan Yan Luo sedang menonton film ketika ada pasangan yang sedang melamar, tetapi gadis itu menolaknya. Tuan Xiao melihatnya dan ingin turun untuk menghiburnya beberapa kata agar tidak meninggalkan trauma psikologis. Pria itu kecewa dan tidak ingin melihat buket bunga ini lagi, jadi dia memberikannya kembali kepadanya. Mereka berdua melanjutkan menonton bagian luar cerita ketika tiba-tiba Yan Luo terkejut dan bingung saat melihat gambar yang dia lukis di layar. Dia segera memanggil Xiao Ning tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Xiao segera menarik tangan pihak lain ke bawah. Dia berlutut untuk melamar Yan Luo dan ingin memberinya kehidupan yang bebas, bahagia, dan biarkan Xiao Ning menjadi pengikut seumur hidup Yan Luo. Akhirnya Yan Luo menyetujui lamaran itu berkat dukungan dari dua pasangan lain, ditambah rekan kerja, dan semua kenangan yang telah dilakukan pacarnya selama ini. Kembali ke rumah, Xiao Xiao yang baru selesai mandi terus memuji Tuan Xiao karena memikirkan cara melamar yang begitu romantis. Pemeran utama pria yang mendengarnya segera mendekati pacarnya untuk mengeringkan rambutnya dan ingin bertanya kepada pemeran utama wanita bagaimana dia akan memberitahunya tentang pergi ke London. Pemeran utama wanita terkejut dia tahu tentang itu. Lin Shen mendukung studinya agar pacarnya bisa menjadi konsultan psikologis yang sangat baik. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, pemeran utama pria akan selalu mendukung dan menunggunya kembali. Beberapa waktu setelah pemeran utama wanita pergi, setiap orang memiliki pekerjaan dan kehidupan pribadi masing-masing. Di perusahaan, Xiao Giao menemukan Tuan Lin akhir-akhir ini tidak biasa. Dia melihatnya menghabiskan waktu luangnya dengan menanam dan merawat tanaman hias. Di sisi lain, Xiao Xiao kembali dari bekerja dan menemukan sepatu anak laki-laki. Dia mengira teman sekamarnya membawanya kembali. Dia masuk dan melihat banyak makanan lezat di atas meja. Tiba-tiba Lin Shen muncul. Pemeran utama wanita terkejut dan berteriak kegirangan, lalu langsung berlari memeluknya. Xiao Xiao bertanya-tanya mengapa pihak lain muncul di sini. Pemeran utama pria menjelaskan bahwa dia datang untuk menyembuhkan penyakit, yaitu sindrom ekstasi karena cinta stadium akhir. Ia menyebut dirinya menderita penyakit rindu atau bisa disebut terhipnotis oleh cinta. Akhirnya, keduanya berciuman dengan mesra. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa lagi.